Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Selamat siang untuk sobat kami semuanya. Selamat bergabung di media Zoom dan juga media YouTube live streaming Pemkot Jogja pada siang hari ini. Saya ingin menyapa nih untuk sobat kami, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat, dan dalam keadaan penuh dengan syukur ya. Dan senang sekali hari ini kembali kita dapat berjumpa dalam program Digitox seri yang ketujuh. Program spesial ini merupakan persembahan dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta. Boleh kita berikan aplaus untuk kebersamaan kita siang hari ini. Luar biasa. Baik, dan tema Digitalk seri yang ketujuh ini lain daripada yang lain ya. Temanya adalah gara-gara judul hidup tak terkontrol. Nah, hari ini kita dapat kosakata baru ya. Judul artinya judi online. Baik, tapi walaupun kita membahasnya secara santai, tapi ini topik yang cukup serius ya. Karena judi online ini sudah meresahkan tidak hanya di lingkungan orang-orang dewasa ya sobat kami, tapi juga meresahkan di lingkungan anak-anak, bahkan anak-anak sekolah, anak-anak remaja, dan mungkin ini juga terjadi di keluarga kita ya. Dan hari ini tepat sekali bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta mengangkat tema ini dengan menghadirkan dua orang narasumber. Namun sebelum saya menyapa nih ya, menyapa narasumber, terlebih dahulu saya menyapa untuk sobat kami. Sobat kami adalah panggilan sayang untuk partisipan yang hadir hari ini. Sobat kami artinya sobat keamanan informasi. Nah, jadi kami menyapanya dengan sobat kami. Jadi apresiasi tertinggi ya untuk semuanya yang sudah hadir, baik yang dari dalam kota Yogyakarta atau di kawasan daerah istimewa Yogyakarta, maupun yang hadir dari luar negeri. Terima kasih Sarangeo buat semangat semuanya ya. Baiklah, saya ingin menyapa yang terhormat Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Bapak Ignatius Trihastono MM, yang kita akrab panggil beliau dengan nama Pak Kli ya. Selamat Nggih, datang. Mbak. Selamat siang Pak Kli. Ya, selamat siang Mbak Magda. Nggih, nyun sewu saya tak matur dulu ya karena waktunya oyak-oyakan ini. Oke, boleh Pak. Waktunya. Silakan silakan Pak. Nggih, Mbak Magda, Mas Arista dan Bunda Bening yang kami hormati, rekan-rekan sekalian yang bergabung di dalam eh, forum ini, sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita itu sangat nggih, sangat pas dengan kondisi terkini di mana kemudian pemerintah tidak sekedar merasa prihatin lagi, tapi mendudukkan fenomena judi online yang sangat marak ini menjadi tantangan nasional. Dari kacamata digital, ini merupakan satu peningkatan literasi digital yang salah kedaden saya katakan. Artinya tatkala kemudian sektor digital itu harusnya yang dikedepankan adalah pada aspek-aspek positifnya, marketing online, ekonomi digital, aktivitas kreatif, membuat belajar dalam konteks sinematografi sederhana, fotografi, videografi, dan lain sebagainya. Tapi ini yang kemudian marak di masyarakat adalah pemanfaatan itu yang sebetulnya mereka dalam posisi dimanfaatkan. Bukan sebagai pemain, tetapi sebagai pihak yang dieksploitasi. Nah, yang lebih mengkhawatirkan dan kemudian membuat miris adalah tingkat pengenalan terkait dengan judi online ini semakin lama semakin dini. Bahkan Pak Kapolri sampai heran seheran-herannya ketika ada anak usia di bawah 10 tahun itu sudah sangat familiar dengan sistem judi online. Sehingga kemudian kita membuka kelas ini juga sehingga masyarakat bisa kemudian antisipasi terutama keluarga, proteksi di keluarga. Bunda Wening sangat familiar dengan bagaimana keluarga memunculkan pemagaran diri terkait dengan tantangan sisi negatif dari potensi-potensi digital ini. Matur nuwun kepada beliau kedua narasumber, Mas Arista. Saya manggilnya Mas bukan Bapak karena kalau beliau saya panggil Bapak pasti tersinggung dan saya takut karena beliau orang hukum sehingga ketersinggungan membuat tindakan saya bisa kategori masuk perbuatan tidak menyenangkan. Padahal saya
Ampun, senangnya Pak. itu membuat hal-hal yang menyenangkan kan begitu. Dan juga kepada Bunda Wening. Mohon maaf sekali karena saat ini saya juga harus mengikuti rapat di Pemkot sehingga saya tidak bisa mengikuti forum yang sangat menarik ini, tapi mungkin lain waktu kami bisa mengikuti. Begitu Mbak Magdalena, semua peserta yang biasanya semakin lama akan semakin banyak. Nanti Mbak Dewi kita buat Mbak Dewi dilihat narasumber yang kemudian pesertanya paling banyak itu berhak untuk mendapatkan awarding dari Mbak Magda bukan dari Pemkot. Matur nuwun saking siang. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, sugeng siang. Waalaikumsalam Pak Keli. Pak Keli masih di layar bersama dengan kami beberapa menit. Kita foto sebentar Pak Keli bersama dengan Bunda Wening juga Mas Ariesta. Yuk kita semuanya on cam ya, sesaat saja. Mbak Dewi boleh dibantu kita foto bersama ya dengan Pak Keli dan Bunda Wening dan Mas Arista. Oke, plus semua Baik, sobat kami. terima kasih Mbak Magda. Mohon izin sobat kami semuanya, mari kita open cam. Sepertinya cukup satu slide saja, jadi kita cepat. Ada 2 pose. Pose pertama pose yang agak resmi. Sekarang 7. Oke. Lalu nanti yang kedua adalah pose suka-suka. Baik, untuk pose yang pertama, mari sobat kami semuanya 7. Oke, terima kasih. Lalu pose yang kedua, pose suka-suka. Ya. 1, 2, senyum. Terima kasih sobat kami semuanya. Saya kembalikan Mbak Magda. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Wah, luar biasa. Pak Kli juga selamat bertugas, Pak. Sehat selalu ya. Kita ketemu di dalam kegiatan-kegiatan lainnya yang bermanfaat ya. Seperti hari ini juga sangat bermanfaat tentu saja ya. Baiklah, tadi saya sudah menyapa Pak Kli selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Saya menyapa juga kedua narasumber kita yang hari ini super semangat, yang satu cantik, yang satu ganteng ya. Yang pertama saya sapa yaitu Bunda Wening Wulandaru. Beliau adalah psikolog dan juga konselor keluarga. Assalamualaikum Bunda Wening. Waalaikumsalam, Mbak Magda. Salam sehat. Amin. Iya. Bersama dengan Bunda Wening, nah ini satu narasumber yang tadi mendapat predikat karena beliau sapaannya anak muda banget ya. Mas Ariesta Wibisono, SH, MKN, MH. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Yani Yogyakarta atau Unjani ya. Assalamualaikum Mas Ariesta. Waalaikumsalam, salam sejahtera. Terima kasih sapaannya Ibu Magdalena. Mbak saja ya, Mbak saja, Iya, mohon maaf. Mbak Magdalena. Terima kasih iya semua. saya dipanggil Mbak senang, dipanggil Ibu berkurang dikit senangnya. Jadi dipanggil Mbak aja nggak apa-apa ya, biar kita Ya, semuanya muda betul. ya. Ya, Kecuali Bunda Wening ini manggilnya udah Bunda ya. Tapi aku juga masih muda loh. Mbak Wening kalau Iya, begitu ya. Iya. Mbak Saya Wening panggil ya. seperti itu. Kakak, Fis. Kakak, oh Kakak, ya, Kakak Wening. panggilan akrab sekarang ya, jadi sister ya, jadi kakak. Baik, jadi bersama dengan Bunda Wening dan Mas Ariesta kita akan banyak belajar dari beliau berdua nih ya sobat kami tentang seperti apa sih kondisi terkini mengenai ya judol ini, judi online. Yang gara-gara judol ya hidup tak terkontrol. Namun saya boleh membuka dengan sebuah pantun terlebih dahulu sebelum saya mempersilahkan Bunda Wening untuk menyampaikan paparannya kurang lebih 30 sampai 40 menit. Kemudian nanti paparan kedua dilanjutkan oleh Mas Ariesta sama durasinya 30 sampai 40 menit. Setelahnya kita akan berdinamika dalam tanya jawab ya atau Q&A. Oh iya, jadi ingat hari ini ada beberapa partisipan yang berhak mendapatkan e-wallet, khususnya partisipan yang aktif bertanya atau berbagi pengalaman, berbagi informasi. Boleh, jadi tidak harus bertanya ya. Berbagi pengalaman, mungkin berbagi keprihatinan, mau curhat juga boleh ya. Nanti akan dipilih beberapa partisipan mendapatkan e-wallet. Lumayan loh. Ini kan menjelang akhir bulan, pasti bermanfaat e-walletnya untuk membeli kebutuhan ya. Oke, jadi pantunnya sederhana sekali. Ini pantun buat sobat kami yang ada di media Zoom ini maupun yang ada di streaming Pemkot Jogja ya, di YouTube streaming ya. Sungguh kasihan lihat nelayan. Ke Setiap hari ke tengah lautan.
Judi menjanjikan kemenangan, tapi juga meracuni kehidupan. Nah, Yeay. langsung saja saya berikan kepada Bunda Wening untuk bisa menyampaikan paparannya. Benar nggak sih judi itu meracuni kehidupan? Coba kita dengar aja Iya. presentasi dari Bunda Wening berikut ini. Monggo Bunda, Oke, kita berikan tepuk tangan terima yuk. kasih Mbak Magda. Oke, buat teman-teman semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita Waalaikumsalam. semua dalam keadaan sehat ya. Jadi gini, kalau sebenarnya kalau kita ngomongin judi, itu kan dari zaman dulu itu juga sebenarnya ada ya. Juga sudah cukup meresahkan juga sebenarnya judi itu dari zaman dulu. Cuman perbedaannya dengan zaman sekarang itu, judi yang sekarang itu lebih gampang diakses. Kemudian kalau zaman dulu mungkin orang tua, orang-orang yang sudah dewasa gitu ya. Ada sih anak-anak kecil itu tapi dia sebatas menonton yang mungkin bisa jadi suatu saat gedenya gitu juga ikut gitu ya. Dia sering lihat, ada juga kan gambaran-gambaran seperti itu. Jadi ada sekelompok orang dewasa judi gitu ya. Kemudian ada anak-anak kecil di sekitar situ. Dia melihat gitu. Dan itu bukan tidak mungkin nanti suatu saat anak tersebut akan bisa teracuni atau mungkin bisa mengambil pembelajaran dari situ. Nah, kalau sekarang itu yang membuat kita khawatir ya, kenapa ini ada, kenapa acara ini ada, itu saya percaya bahwa sudah cukup meresahkan, bahkan sangat-sangat meresahkan. Kita nggak perlu kok berjalan berapa ya, 1 kilo untuk mendapatkan ada orang melakukan judi online apa enggak sih? Mungkin kita bisa noleh ke kiri, noleh ke kanan, gitu ya kalau di tempat-tempat nongkrong gitu di kedai kopi gitu ini saya melihat sendiri sekumpulan anak muda sambil megang HP-nya gitu mereka sama-sama judi ternyata nanti ada yang dapat ada yang mungkin nggak dapat. Nah, tadi bahkan disampaikan bukan hanya anak muda bahkan anak-anak kecil aja sudah melakukan. Jadi kemudahan yang diakibatkan oleh teknologi ini memang bisa berdampak dua ya. Dia bisa memberikan kemudahan, dia juga bisa memberikan apa ya tadi itu kayak kehancuran gitu. Jadi kemudahan ini bisa juga memberikan kehancuran ketika anak-anak kecil sudah terlibat di judi online. Maka kita perlu tahu dulu nih kalau saya melihatnya dari sisi manusianya. Jadi dia memutuskan untuk berjudi atau tidak itu ada pengaruh yang di dalam dirinya. Jadi kalau kita misalnya bilang, wah ini nih pengaruh orang gitu ya, saking banyaknya atau teknologi iya, tapi di dalam diri manusia ini kita punya keleluasaan hak untuk memutuskan atau otoritas kita tuh mau judi atau enggak. Memang banyak yang melakukan, tapi banyak juga kan yang nggak melakukan, meskipun di HP-nya tuh selalu ada notifikasi tentang godaan-godaan tentang judi. Mungkin bisa minta tolong operator untuk ke halaman berikutnya. Nah, jadi judi itu judi, narkoba gitu ya. Terus kemudian permainan game-game online, baik itu game online maupun yang tidak online gitu ya. Atau mungkin perilaku-perilaku lain itu punya potensi untuk membuat seseorang itu nyandu gitu ya. Kita kan sering dengar tuh, oh aku kecanduan, misalnya ada orang kecanduan game online, ada orang kecanduan obat, ada orang kecanduan bahkan kecanduan seseorang gitu ya jatuh cinta tapi saking nyandunya tuh sampai nggak bisa lepas dari dia itu kan ada juga ya. Nah, termasuk judi. Judi itu bisa juga mengarahkan perilaku judi yang sekali dua kali itu akhirnya akan naik intensitasnya dan menjadi kecanduan. Nah, kita belajar dulu nih sebenarnya kecanduan itu apa sih? Kecanduan itu sebenarnya kondisi psikologis ya, psikologis dan fisik yang memaksa individu itu untuk terus menggunakan zat atau, nah, bukan hanya zat, melibatkan diri dalam perilaku tertentu meskipun dampak negatif yang serius pada kehidupan mereka. Jadi kalau orang luar akan bilang, wah ini berdampak negatif nih, ini berdampak buruk ini. Tapi pelakunya, pelaku si judinya itu bisa jadi dia nggak merasakannya.
nanti mungkin dia akan merasakan dampaknya negatif kalau sudah habis-habisan. Kadang-kadang sudah habis-habisan aja masih akan menggerus yang lainnya, bukan hanya materi gitu ya. Akan menggerus misalnya hubungan antara suami dan istri, akan menggerus misalnya hubungan orang tua dan anak, akan menggerus misalnya kita dengan lingkungan kita. Karena nggak sedikit pengalaman saya, suami istri itu bercerai gara-gara itu. Anak sama orang tua hubungannya jadi nggak bagus gara-gara itu. Anak dengan kehidupan dia yang berguna untuk masa depannya, misalnya dengan sekolah, dengan kuliah, itu juga bisa hancur berantakan gara-gara itu. Ekonomi bisa berantakan gara-gara itu. Nah, itu kalau sudah mentok, baru dia bisa ngerasa bahwa, oh iya ya, ini berdampak serius pada kehidupan. Tapi pas dia menjalani, dia nggak terasa. Orang luar yang bisa melihat itu berbahaya. Next. Nah, penyebabnya apa sih sebenarnya? Nah, ternyata, jadi ada sebuah temuan penelitian, genetik itu juga menyebab menjadi salah satu faktor penyebab orang kecanduan akan sesuatu. Tadi ya, kecanduan bisa macam-macam. Kalau dalam hal ini, judi online. Kemudian yang kedua, lingkungan. Dia ngelihat terus setiap hari. Bisa jadi, misalnya, dia marah karena bapaknya dulu sering berjudi. Tapi ketika dia dewasa, dia justru melakukan hal yang sama. Atau bisa jadi, nggak secara langsung ya, judi itu akan apa namanya dilakukan orang. Atau dia misalnya gini, dia punya lingkungan itu yang kalau mau beli apa-apa gampang. Jadi dia pengen sesuatu, dia bisa langsung beli. Sedangkan dia mungkin orang tuanya dari sisi ekonomi mungkin tidak seperti teman-temannya yang lain. Jadi harus minta dulu, harus maksa dulu, orang tuanya harus ngutang dulu, gitu ya, untuk barang-barang tersier gitu. Sekarang di Jogja aja sekali ngopi itu minim-minim bisa 30 sampai 50 ribu. Kalau kepengen sering nongkrong, sehari mungkin pindah 2 tempat ngopi aja, dia harus ngeluarin duit berapa. Mungkin uang sakunya nggak secukup itu. Sehingga dia mendorong dia untuk gimana ya, aku untuk nyari tambahan. Itu juga menjadi salah satu yang saya temui di Lapsi kan. Di saat dia kalah, dia juga berproduksi. Jadi dia punya rasa yang sama. Jadi ketika dia kalah, dia itu seperti hormon dopamin itu mendorong orang ini untuk melakukan lagi, untuk mencari lagi. Jadi hormon dopamin itu ketika dia terproduksi, rasa yang dirasakan saat itu apa, maka itu akan menjadi pendorong untuk terproduksi lagi. Jadi itu kayak lingkaran itu nanti nggak putus-putus. Makanya kenapa orang judi itu menang ya pengen lagi, kalah ya pengen lagi. Mungkin kita sebagai orang luar kan melihat menang, oke lah kalau orang menang mungkin bisa mendorong orang untuk pengen judi lagi. Tapi kalau orang kalah, kenapa ya dia kok pengen judi lagi? Nah, ternyata penjelasannya adalah hormon dopamin itu ketika dia merasakan hal apa, nah itu akan menjadi dorongan untuk mendapatkan rasa itu lagi. Nah, hormon dopamin itu akan menghasilkan kebahagiaan, dia akan menghasilkan kepuasan, dia akan menghasilkan kesenangan, dan dia akan menghasilkan motivasi. Nah, tapi ketika hormon dopamin itu terproduksinya tidak seimbang, maka hormon dopamin itu justru akan membuat orang itu kesulitan untuk mengendalikan impuls. Jadi kalau teman-teman sering dengar impulsif, pengen beli barang, walaupun mungkin kalau diruntut-runtut, dipikir-pikir lagi belum butuh, pokoknya harus saat ini aku check out gitu misalnya. Makanya saya kalau ngecek itu ya, saya kalau mau belanja online itu saya ngeceknya gini. Yang saya masukin keranjang, itu saya tunggu, nggak langsung saya check out. Saya tunggu sampai sebulan, saya pengen ke situ lagi nggak? Kalau saya nggak pengen ke situ, berarti sebenarnya barang itu nggak saya butuhin. Nah, impulsif. Jadi impulsif itu nggak pakai begitu. Impulsif itu dia lihat, dia suka, dia beli. Maka
definisinya impulsif itu acting without thinking. Jadi dia melakukan sesuatu itu dia nggak usah mikir dulu kayak gitu, ngotot gitu. Mungkin bahasa ininya tuh nggak sabaran banget sih orang. Nah, hormon dopamin kalau dia terproduksi tidak seimbang, maka dia akan memberikan dampak kesulitan mengontrol impulsnya itu tadi. Impulsnya itu sulit untuk dikontrol. Makanya terus. Padahal namanya kecanduan itu eskalasinya kayak orang naik tangga. Kita bisa naik satu step, maka kita akan naik lagi 2 step. Kita bisa naik 2 step, maka kita akan naik lagi 3 step. Terus-terusan seperti. Kalau di narkoba itu ada istilah relapse. Jadi anak yang misalnya katakanlah dia entah tertangkap, entah tidak tertangkap, kemudian berusaha direhabilitasi, maka ada potensi yang namanya relapse. Dia akan menggunakan lagi. Jadi judi ini juga potensinya bisa ke situ. Jadi ketika dia mungkin katakanlah, udah bisa-bisa lah, aku udah kapok lah gitu ya. Tapi dia pun juga punya kemungkinan untuk relapse gitu. Jadi terjadi lagi. Oke, mungkin next. Oke, nah sebelum kita ngobrolin tentang gimana nanti kita solusinya, saya pengen share dulu manusia itu dia memutuskan mau melakukan sesuatu itu ada di dalam diri dia yang tidak terlihat mungkin dari luar secara fisik itu ada 3 hal. Mungkin teman-teman udah sering sering baca tulisan ini ya. Ada yang namanya id, ada yang namanya ego, dan ada yang namanya super ego. Jadi kita tuh punya 3 ini. Nah, 3 ini itu harus seimbang. Kalau nggak seimbang, nanti ada dampak. Id itu apa? Id itu dorongan. Dorongan tuh ingin. Jadi kalau termasuk misalnya aku haus, aku lapar gitu ya. Itu memang sudah dikasih dari lahir itu kita sudah diberi. Kita nggak bisa namanya aku nggak pengen ada dorongan itu nggak mungkin. Kita lahir tuh kita sudah punya dorongan-dorongan. Tapi dorongan itu bisa menjadi bahaya ketika dorongan tersebut nggak bisa dikendalikan, kan gitu nih. Kemudian ada yang namanya ego. Ego itu apa sih? Ego itu ketika dia kepengen mengeksekusi dorongan tersebut, tapi caranya harus bisa diterima secara sosial. Misalnya gini ya contoh, saya tuh haus, minum saya habis di gelas ini. Kemudian di sebelah saya ada Mbak Magdalena yang juga di depan duduk, di depan ada minumnya. Kalau saya cuma ngandalin it saya, maka saya akan ngambil gelas yang ada di depan Mbak Magdalena. Saya minum, saya cuma punya dorongan. Tapi enggak, saya punya ego. Tindakan saya harus bisa diterima secara sosial. Jadi kalau saya langsung ngambil kan pasti Mbak Magdalena akan tersinggung atau akan marah gitu. Itu namanya ego. Nah, kemudian super ego. Super ego itu apa? Super ego itu adalah norma yang kita terima sejak kita kecil. Jadi kalau kita sering dinasihatin orang tua, kemudian lingkungan kita sering diajarkan tentang agama, tentang norma sosial, kita sekolah, itu termasuk super ego juga. Jadi seberapa besar sih norma yang pernah tertanam di dalam diri kita itu juga akan mempengaruhi nanti kita berperilaku. Nah, ego dan super ego itu nggak boleh ada yang lebih besar. Itu harus seimbang. Mungkin kita sering lihat, dia itu sehari-hari pakai baju religius gitu ya. Dia sehari-hari itu juga ibadahnya bagus, tapi kok perilakunya menyimpang ya. Mungkin kita pernah dengar ya orang seperti itu. Itu terjadi kenapa? Super ego dia lebih kecil dari it dia. Jadi it dia itu jauh lebih besar, dorongan dia. Jadi dia tahu itu salah, tapi dia lakukan karena dorongannya lebih besar. Nah, jadi kita harus nyadar dulu, egoku, super ego itu harus seimbang. Begitu juga kalau orang super egonya terlalu besar, itu juga berbahaya, juga bisa memberikan dampak. Dalam hal ini, kalau kita kaitkan sama kecanduan judi, itu kita sebenarnya dari kecil sudah tahu judi itu nggak boleh. Judi itu bisa memberikan dampak buruk, kemudian lingkungan kita juga mungkin sudah pernah lihat, lingkungan yang apa ya, bisa ambruk hidupnya, runtuh rumah tangganya, kita sudah tahu.
tapi berarti dorongan di dalam diri kita itu terlalu besar, jauh lebih besar dari ego dan superego kita. Kenapa kok orang itu dorongannya bisa gede banget gitu? Nah, bisa jadi itu yang dulu kurang diperhatikan dan kurang diajak untuk dikendalikan. Maka tadi kalau Pak Klik menyampaikan semua itu berawal dari rumah. Dia terbiasa dibebaskan, punya dorongan apapun, punya keinginan apapun, itu nggak dikendalikan. Memang namanya dikendalikan itu kan nggak enak ya. Kita sudah masukin barang di wishlist, terus kita karena kita belum punya cukup uang, kita nggak bisa check out, itu kan nggak enak. Menahan keinginan itu kan sesuatu yang nggak enak. Nah, kemampuan menahan keinginan itulah yang harus diajarkan orang tua pada anak-anak. Sehingga dia berlatih. Walaupun kita punya uang. Jadi mendidik anak itu tidak berbanding lurus dengan punya enggaknya kita uang. Kita punya uang nih, banyak banget duit kita. Kita bisa kok beliin dia ganti handphone 2 kali atau 3 kali dalam sebulan pun bisa. Tapi ketika kita jor-joran seperti itu, maka anak ini tidak berlatih untuk mengendalikan dorongan. Nah, dorongan yang harusnya dilatih di rumah ini akan mempengaruhi bagaimana dia berinteraksi dengan dunia luar. Termasuk ketika anak sudah megang handphone, orang tua nggak mungkin tahu dia ngapain kan sebenarnya di handphone itu gitu kan. Artinya apa? Ada orang tua, nggak ada orang tua gitu kan. Dikendalikan, nggak dikendalikan sama dunia luar, sama pihak luar dari diri kita. Si anak ini harapannya adalah dia bisa mengendalikan diri. Nah, itu dilatihnya adalah diri. Next. Nah, sekarang solusinya tuh apa sih? Solusinya itu yang pertama jelas edukasi gitu. Cuman ini sebenarnya bagian dari edukasi. Edukasi itu kan tidak harus orang yang ikut acara ini, kemudian hanya dampaknya untuk dia. Namanya edukasi itu seperti menebar jala. Jadi ikan mana nanti yang akan terjaring kita nggak pernah tahu. Bisa jadi orang yang ada di sini, kemudian dia akan ketemu siapa gitu kan yang ada di lingkungan dia. Nanti dia bisa memberikan edukasi yang hari ini itu, siang ini itu bisa memberikan manfaat buat orang itu. Dan edukasi itu juga harus dipilih dengan cara-cara yang lebih mudah diterima. Karena kalau orang yang sedang kecanduan judi, itu kalau dinasehatin itu kan mental nasihatnya kan. Nah, jadi yang kedua, kalau dalam psikologi itu ada yang namanya behavior and cognitive therapy. Jadi kita tuh nanti mungkin bisa disampaikan sama Mas Mas siapa? Mas Ariesta, Mbak Aries. Bunda. Oke, Mas Ariesta dari sisi hukumnya. Jadi hukum itu akan menjaga orang itu karena kalau cuma dinasehatin gitu ya secara kognitif. Harus ada terapi-terapi perilaku, contohnya penindakan dari sisi hukumnya gitu. Jadi orang itu bisa jera. Nah, itu sebenarnya peer terapi. Kemudian dukungan sosial, orang tua itu saya sering bilang sama orang tua gini, jangan hanya siap kalian itu menggelar karpet merah, menunggu anak-anak kalian itu datang bawa piala. Tapi kita sebagai orang tua itu juga harus siap melebarkan tangan kita, menunggu anak-anak kita atau menyambut anak-anak kita. Ketika mereka datang dalam pakaian compang-camping, dalam artian jiwa ya, bermasalah, punya masalah, gitu, atau sedang terpuruk. Jadi ketika misalnya katakanlah salah satu anggota keluarga kita itu ada yang terlibat atau terjebak dalam judi online itu, kalau mau marah gampang. Kalau mau nuding-nuding, gitu kata orang Jawa, nuding-nuding itu juga gampang. Tapi merangkul itu tidak mudah. Tapi itu harus kita lakukan. Karena yang dia butuhkan itu. Banyak anak-anak yang melakukan itu ya karena salah satunya tadi ya, dia mencari kebahagiaan. Kemudian pola hidup sehat,
salah satu penyebabnya tadi adalah kesepian, aktivitasnya kurang gitu kan ya. Jadi kita bisa bakar waktu itu dengan kegiatan-kegiatan, salah satunya olahraga. Jadi kalau dopamin tadi bisa menaikkan kebahagiaan ya, dia terproduksi menaikkan kebahagiaan. Endorfin itu juga bisa menaikkan kebahagiaan. Endorfin itu, hormon endorfin itu didapatkan ketika kita berolahraga. Makanya biasanya orang yang senang olahraga itu awet muda gitu, karena dia lebih sering bahagia, pikirannya positif. Atau bisa jadi dengan cara memberikan obat-obatan kalau kecanduannya sudah parah. Jadi eh, perlakuan atau intervensi dengan obat itu bisa dilakukan eh, mungkin oleh dokter jiwa ya, biasanya yang menangani seperti ini, jika itu dibutuhkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Magdalena. Memang hal ini sudah ada di sekeliling kita, mau nggak mau, suka nggak suka, ini harus kita hadapi dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya beberapa kali menangani anak-anak usianya sudah 20-an, 20 antara range 20 25 gitu ya. Atau 20 23 yang mereka masih kuliah tapi mereka itu contohnya ya mereka punya pacar, si cewek ini nih sampai punya akun pinjol 5 atau 6 tapi uangnya bukan untuk dia Mbak Magdalena. Uang yang dia pinjolin itu buat bayarin pacarnya judi. Ini banyak sekali saya temuin. Banyak sekali saya temuin seperti itu dan dia itu tidak bisa lepas dari si pacarnya ini, bisa pacaran tuh sampai 2 tahun 3 tahun dia yang dikejar-kejar sama debt collector. Nah ini kan sebenarnya kembali lagi ya, si cewek ini kenapa kok dia nggak bisa lepas dari cowok ini? Ternyata cewek ini juga secara jiwa itu hampa, secara jiwa itu rapuh. Jadi si cowok ini dianggap sebagai penolong dia. Padahal kalau kita punya masalah kan kita ke keluarga gitu ya. Nah ternyata keluarga cewek ini nggak bisa, tadi yang saya bilang, nggak bisa melebarkan tangannya untuk menerima. Bahkan pernah ada satu kasus anak itu pulang bilang, "Mah, aku ditagih-tagih pinjol." Mamahnya hanya bilang, "Salahmu sendiri, itu gara-gara kamu kan." eh, Pokoknya intinya itu urusanmu sendiri gitu. Sehingga anak itu dia harus survive di luar dengan kondisi seperti itu. Banyak saya temui. Padahal kalau mau dibilang itu kan anak-anak berpendidikan ya, anak-anak kuliah, anak-anak berpendidikan. Saya lihat secara fisik mereka juga cantik-cantik gitu kan ya. Tapi kenapa mereka self esteemnya atau penghargaan mereka terhadap diri mereka sendiri itu kurang. Jadi mereka rela di apa-apain gitu ya istilahnya, dieksploitasi gitu eh, oleh si pelaku-pelaku judi online. Dampaknya tuh bisa luasnya seperti itu. Gitu Mbak Magdalena. Baik, baik, baik. Wah, luar biasa ya. Saya Pak dari tadi. Ya, ya, ya. Saya sih membayangin situasinya tuh jadi makin pelik gitu ya. Kayak sebuah celah kalau kita nggak segera selesaiin itu akan makin lebar dan ya makin besar dan akhirnya sulit untuk kita bisa lepas dari kubangan itu ya. Dalam hal ini adalah Iya, judi online tadi yang melibatkan banyak pihak di sekelilingnya. Oke, Bunda Wening terima kasih banyak ya untuk sama-sama. presentasinya ini benar-benar singkat, padat dan jelas gitu ya. Dan saya tahu di antara sobat kami ini banyak yang ingin tahu gitu ya. Gimana selain tadi sudah dijelaskan mengenai penyebabnya gitu ya. Kemudian juga mengenai solusinya juga tadi sudah dijelaskan. Tapi kadang untuk kasus-kasus tertentu itu nggak bisa simsalabim gitu ya. Nggak bisa instan. Nanti silakan bisa bertanya langsung kepada Bunda Wening berdasarkan pengalaman beliau. Karena biasanya teori sama praktik itu butuh penyesuaian dan butuh butuh hal-hal yang memang ya, kondisi tertentu yang memang harus kita pahami gitu ya. Baik, terima kasih banyak Bunda Bening. Boleh kita kasih aplaus dan semangat ya. Luar Sama-sama biasa. Mbak. Nah, nanti untuk yang mau bertanya, silahkan diketik di kolom live Zoom ini ya, di kolom chat ya, silakan. Kemudian yang ingin curhat juga boleh. Nanti Bunda Bening akan menanggapi ya. Kemudian yang berikutnya, saya akan mempersilahkan narasumber yang kedua yang juga sudah siap dari tadi. Saya kalau lihat Mas Ariesta takut dihukum, cie. Nah, Karena
Apa kaitannya judul dengan hukum gitu ya? Saya langsung Ya, mikir tadi kasus yang diceritakan Bunda Bening tadi loh, Mas Aryesta yang terakhir. Pacar yang ya, toksik tadi itu loh. Nah, itu ya. tuh kalau dibawa ke ranah hukum seperti apa gitu. Oke, nanti kita Tapi bahas kalau mau, bisa itu. tapi Mas Aryesta kalau mau dihukum kok aku sayang gitu loh. Gimana coba? Waduh, itu kalau sayang itu udah masuk ranahnya Bunda Wening. Ya, karena jadi apa ya? Ya, Bucin gitu ya Bunda Bening ya. betul, Rasa-rasanya ya bucin, bucin ya. Budak betul, cinta. Iya. betul Ya sudah. sekali. Oke, oke. Baiklah kalau begitu, tidak usah berlama-lama. Mas Aryesta silahkan menyampaikan paparannya melihat dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia ya. Silakan. Oke, Monggo. baik. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mengadakan acara siang hari ini. Sebelum saya mulai, izin nanti memaparkannya dari saya saja. Saya langsung ini apa namanya? Share Saya screen ya, screen Mas ya. Aryesta ya. Oke. Baik, sebelum saya masuk, saya ucapkan terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan kita santai, ini ngobrolnya santai, karena tadi otot-otot sudah dikendorkan dengan wawasan yang sangat pekat erat dengan sehari-hari kita oleh Bunda Wening. Di sana kita dijelaskan bahwa dalam otak kita itu banyak sekali hormon yang mempengaruhi perilaku kita. Dan hormon-hormon tadi itu dipengaruhi juga cara makan kita, gaya hidup, dengan siapa kita ngobrol, dan sebagainya, macam-macam. Dan judi online dalam bidang hukum itu juga tidak lepas dari perilaku manusia. Artinya, Anda bisa milih loh, nggak judi online. Tapi kenapa judi online? Jadi orang-orang hukum tuh udah nunggu, "Ih, ini ada yang judi online nih, kita jerat yuk," gitu. Tapi kita lebih senang kalau itu tidak terjadi. Kenapa? Karena semakin itu banyak terjadi, ya kita kewalahan juga karena aparat hukum itu tidak sebanyak pelakunya, kadang-kadang seperti itu. Sehingga kita harus berpikir gitu, memutar otak, gimana nih pelaku kita banyak banget gitu. Dan itu baru pelaku, belum korban yang perlu kita himbau, kita arahkan, kita dampingi supaya tidak lagi terjerumus masuk ke ranah hukum. Nah, saya akan membahas dengan gaya yang mudah dipahami, sehingga meskipun itu mengenai hukum, saya mencoba untuk membedahnya secara populer dan secara awam mudah dimengerti. Oke, saya klik lanjut. Singkat saja mengenai saya, Anda bisa scan QR itu untuk mengetahui beberapa sosial media dan profil riset saya. Dan beberapa waktu saya belakangan ini sedang sibuk dengan PhD karena saya sedang mengambil PhD di University of Malaya di Malaysia. Kemudian saya juga pernah ada pengalaman menjadi tenaga ahli di pemerintah kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk peristiwa yang lain seperti kasus-kasus hukum pidana, saya juga pernah menangani sebagai saksi, keterangan, memberikan keterangan ahli seperti itu. Dan hal lain sebagainya itu tidak perlu saya sampaikan saat ini karena fokus kita sekarang adalah judi online. Ya, kita masuk ke lingkup materi kita. Saya akan jelaskan singkat supaya kita semua memahami apa yang akan saya bahas. Ada tiga saja, tapi tiga ini tidak memungkiri bahwa nanti bisa berkembang. Yang pertama yaitu mengenai definisinya judi online ini apa. Kemudian yang kedua, peraturan terkait. Karena tanpa peraturan kita kadang bertingkah bagaikan sesuatu yang tidak dibatasi. Nah, kita harus tahu peraturan yang ada di sekitaran kita untuk membatasi diri kita. Alih-alih malah lebih baik lagi untuk mengajari orang lain tidak melakukan hal yang dilarang oleh undang-undang. Kemudian yang ketiga adalah langkah pencegahan. Nah, di sana saya menyampaikan ada hal yang bisa mencegah dulu setelah terjadi. Dan untuk ke depan, masa depan nanti itu bagaimana alangkah baiknya. Di sana saya sebut sebagai hal yang restoratif, yang dulunya buruk jadi baik lagi. Ya sudah terjadi, dikurangkan supaya tidak terjadi lagi, dan hal lain sebagainya. Nah, definisi judi online ini akan saya ambil dari beberapa sumber. Saya sudah riset sebelumnya, karena ini ada beberapa mahasiswa saya yang ternyata juga join. Saya ingatkan kepada kita semua, sobat kami Digitalks, bahwa yang namanya sesuatu untuk kita pahami ini penting dengan diskursus keilmuan seperti ini.
mengikuti webinar, atau kalau webinar itu bisa diakses melalui live stream apapun medianya, segeralah ikuti, karena satu hal yang bisa membuat kita itu jadi terhindar dari hal-hal buruk adalah edukasi. Mau memperbaiki masa depan pun juga nama senjatanya edukasi. Mau mengubah kehidupan dan sebagainya, edukasi. Jadi edukasi itu adalah senjata yang sangat luar biasa untuk memperbaiki diri kita dan masa depan. Oke, jadi judi online itu pada dasarnya memiliki unsur-unsur taruhan. Ini terjadi atau tidak ya, gitu. Kemudian taruhan itu melibatkan uang dan semua prosesnya menggunakan teknologi digital termasuk internet. Intinya gitu. Jadi permainan yang menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhan. Ini aku jatuhkan HP-ku, kalau aku kalah HP ini silahkan kamu ambil. Nah, itu kan barang berharga. Atau yang lain, yang berharga apa menurut Anda? Tapi itu harus disepakati karena dalam judi itu kalau si lawan judi kita itu tidak mau mengambil barang, kita harus memilih lagi barang yang lain. Nah, kebetulan sekarang itu yang sering dipakai untuk judi itu antara lain uang, uang digital, kemudian benda-benda yang bernilai untuk diuangkan seperti HP, laptop yang bernilai gadai gitu. Nah, itu bisa disebut sebagai barang berharga atau uang untuk taruhan. Dan menang kalahnya itu berdasarkan untung-untungan. Jadi skill kita mau setinggi apapun, tapi kalau untung-untungan kita belum tentu menang. Bahkan dalam 4 kali urutan berturut-turut kita bisa saja kalah terus dan kita bisa menang hanya mungkin sekali dalam 10 kali memberi taruhan. Sehingga itu tadi yang dijelaskan Bunda Wening bahwa di sana ada dopamin yang muncul, kemudian kalah atau menang sekalipun itu akan ingin mengejarnya terus. Wah kalah nih, aku pengen nyoba lagi ya, siapa tahu menang, kalah lagi. Ah coba lagi siapa tahu menang. Itu yang membuat remaja sekarang kalau main game mabar gitu ya. Ah coba lagi ya, siapa tahu chicken dinner gitu kan. Siapa tahu apa istilahnya, ada macam-macam, setiap game itu punya istilah untuk mengatakan bahwa dia menang atau kalah. Itu baru gamenya menang atau kalah. Nah nanti kalau itu sudah dikasih sesuatu nilai seperti supaya mendapatkan barang ini Anda harus membayar uang nyata dalam kehidupan kita, transfer uang, top up game. Nah disitulah mulai muncul hal-hal yang merugikan yang lain. Jadi judi itu adalah perbuatan di mana melibatkan adanya taruhan berupa uang atau barang berharga untuk permainan yang sifatnya probabilitas untung-untungannya itu selalu tidak bisa ditebak gitu. Kemudian ya bentuknya itu terbagi menjadi dua, illegal gambling dan legal gambling. Ini nanti Anda bisa baca sendiri karena saya hanya akan menyampaikan secara mudah saja. Saya tidak akan membaca itu semua karena membaca siapapun pasti bisa ya. Tapi untuk mengintisarikan apa di dalamnya saja, itu adalah tugas saya. Jadi permainan gambling atau judi online konvensional itu terbagi menjadi dua. Legal gambling dan ilegal. Yang satu itu disahkan oleh undang-undang negara, yang satu itu tidak. Nah, contohnya di Amerika dan di Inggris. Dan baru-baru ini saya sepulang dari Malaysia, saya melihat ada toko agensi untuk angka ramalan. Misalnya seperti itu. Itu diperbolehkan di sana. Udah ada peraturannya. Jadi mereka boleh mendirikan agensi perjudian asal yang melakukan agensi itu mendapatkan izin dari pemerintah yang terkait untuk mengambil uang orang, dan orang yang tadi sudah mengambil manakala kalah ya dia tidak bisa apa namanya, tidak boleh langsung ngeklaim kamu kok bisa menang terus sih, aku kalah nih, kalah banyak gitu. Nah, ketika perusahaan itu merasa, perusahaan gambling ya, perusahaan judinya ini merasa oh ya kami yang salah, maka uang itu akan diganti. Dan kalau enggak, pemerintah yang turun.
Nah, itu yang legal, yang sah, yang berdirinya perusahaan judi itu didasari oleh hukum. Dan contoh lagi di Inggris itu anak-anak yang umurnya 18 tahun itu sudah boleh judi. Di bawah itu nggak boleh. Nah, itu lalu jadi banyak pertanyaan. Judi itu kan memang adiktif. Tapi kalau mengambil kata-kata yang disampaikan oleh Bunda Wening, itu juga bisa kita atur. Anda mau judi atau enggak? Kita kan free will. Manusia itu adalah makhluk yang bebas berkehendak. Kamu bisa ngambil jalan yang ini, tapi kenapa kamu malah ngambil judi gitu? Itu adalah pilihan. Nah, di setiap pilihan selalu ada akibat yang menanti, apapun itu pilihannya. Nah, kalau di Indonesia, judi itu sangat-sangat dilarang. Artinya kalau Anda judi masuknya ke illegal gambling. Dan jenisnya macam-macam, permainan dewasa. Nah, saya yakin pasti semua orang pernah melihat atau mengakses. Kalaupun belum tahu, Anda bisa mencarinya di situs pencarian di internet. Taruhan misalnya. Taruhan itu tidak perlu nunggu online. Di pinggir-pinggir jalan, di sebuah tempat, di kampung, atau kelurahan, kecamatan, itu ada. Ketika ada olahraga sepak bola nanti malam, mereka sudah memulai naruh barang berharganya. Itu juga bentuk judi. Kemudian slot. Nah, ini yang suka ketemu Eyang Zeus misalnya. Nyari apa namanya saldomu hari ini ada yang bisa aku sedot nggak? Itu slot-slot kayak gitu. Itu online seringnya ya. Kemudian jenis-jenis yang belum ditetapkan namun bernuansa judi. Nah, ini nanti akan saya bahas di belakang singkat. Game-game seperti saya tidak akan sebut merek, tapi kita coba singkat saja. ML, FF, kemudian COD, kemudian OW, macam-macam game yang di dalamnya termasuk GI ya, yang ada gacanya. Jadi Anda harus membeli loot barang keren nih. Kalau nggak keren nggak akan kalian beli karena barang keren ini akan mempengaruhi proses karakter Anda dalam game. Terus Anda ngambil kartu debitnya ayah ibu, kemudian ke ATM, pinnya tahu kebetulan. Nah, itu kan merugikan orang. Nah, yang seperti itulah yang dimuncul ini orang itu ya secara psikologis seperti Bunda Wening sampaikan dia bisa sebenarnya milih untuk duduk nggak usah beli barang itu, main game seperti biasa, tapi nggak dia malah milih mengambil uang orang. Itu akan menjadi ketagihan terus dia akan nyuri barang bahkan pacarnya misalnya, dan itu tidak baik. Karena ketika sangat meresahkan, maka kami anak-anak hukum siap terjun gitu. Bahasa lainnya gitu. Nah ini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ilegal, ilegal juga. Nah, dopamin dalam otak merangsang ini bahkan dalam riset artikel internasional disebutkan. Jadi Bunda Wening tadi terkonfirm bahwa dopamin itu dalam otak itu merangsang untuk mengejar kemenangan atau mengganti kekalahan. Misalnya main sesuatu game. Permainan aja nih, nggak ada uang yang terlibat ya. Main, aduh kalah nih game pertama. Game kedua, siapa tahu menang. Ternyata kalah juga. Ngejar terus sampai menang. Begitu menang, habis ini pasti menang lagi. Coba ternyata kalah, ngikuti lagi. Gitu dan seterusnya. Hanya diri kita yang bisa menahan itu. Udahlah, ini jam tidur ini udah azan misalnya, udah azan subuh. Kok aku belum tidur? Besok padahal jam 7 ada sesuatu gitu. Nah, itu kan nggak hanya merusak tentang uang, tapi tubuh kita juga terusak, tergerus karena kita main game terus. Dan multifaset, artinya judi ini bisa mempengaruhi ekonomi negara, bisa mempengaruhi ekonomi individu, bisa mempengaruhi kesehatan individu, bisa mempengaruhi kesehatan orang lain bahkan misalnya. Orang lain harusnya tidur, tapi Anda, aku pinjam inimu ya, pinjam wifi kos-kosanmu, misalnya seperti itu. Dan dia rame terus main game. Orang itu nggak bisa tidur, teman Anda. Nah, itu juga mengganggu. Nah, ini ada jenis kedua lagi dari perjudian. Yang tadi dibagi berdasarkan legal atau tidak legalnya. Nah, setelah tahu legal atau tidak legalnya, dibagi menjadi dua. Judi konvensional yang tidak melibatkan teknologi, dan judi kontemporer, judi modern, yang sangat melibatkan teknologi. Mulai dari uang e-money yang Anda kirim dari mobile banking,
sampai Bitcoin kripto yang luar biasa tingkat ke apa namanya sophisticated. Jadi uangnya itu sangat rumit untuk diambil atau disetor. Nah, mengenai judi yang sudah menggunakan teknologi itu kami orang-orang hukum itu lebih melirik yang namanya UU ITE. UU ITE itu sekarang sudah ada 3 saling diperbarui gitu ya. UU yang paling lama yaitu tahun 2008. Maaf di sana saya salah ketik, harusnya 11 tahun 2008. Kemudian diperbarui tahun 2016 dengan UU 19 tahun 2016. Diperbarui lagi sekarang UU 1 tahun 2024. Ada yang dihapus, ada yang hanya diubah kalimatnya, ada yang sama sekali ditambah gitu ya di dalam pasal-pasalnya. Tapi untuk pemahaman kita sebagai orang awam, judi itu kalau menurut 303 KUHP jadi gini, ada yang pakai teknologi, ada yang enggak. Yang pakai teknologi itu umumnya menggunakan UU ITE kalau menjerat pasalnya mau menghukum mereka. Tapi yang tanpa alat digital seperti taruhan di sebuah kecamatan atau di pos ronda mana gitu, itu menggunakan KUHP. Jadi yang non teknologi, non digital itu menggunakan pasal 303 dan 303 tambahan. Bis itu artinya tambahan KUHP. Di sana itu paling lama hukumannya 10 tahun dan dendanya 25 juta di KUHP. Tapi di UU ITE paling lama 6 tahun penjaranya, denda paling tingginya 10 miliar. Nah, pertanyaannya kenapa kok penjaranya berbeda gitu. Nah, perihal penjara ini kalau UU ITE itu pasti dia akan lebih banyak meraup karena teknologi ya, lebih banyak meraup keuntungan uangnya. Tapi kalau konvensional pada masa Belanda itu merusak warga sehingga warga yang jadi dan ingat hukum yang menghukum hukum ini namanya hukum pidana itu adalah senjata terakhir. Jadi kalau itu istilahnya pistol, Anda kalau bisa nggak pakai sampai akhirnya musuh meresahkan atau menyulitkan baru diambil. Jadi senjata atau obat terakhir. Jadi kalau obat-obat yang lain vitamin udah nggak berfungsi, maka obat terakhir itu paracetamol misalnya. Biasanya saya cuma minum vitamin C kok nggak sembuh-sembuh ya pusingnya. Akhirnya Anda ambil paracetamol ya. Jadi hukum pidana seperti ini yang menghukum-hukum ini dia hanya berfungsi sebagai obat terakhir atau alat terakhir. Jadi kita gunakan itu kalau udah nggak bisa dibicarakan secara keluarga nih. Oke, jadi kita maju. Jadi kita menyarankan dulu bicarakan. Dampingi oleh psikolog, dampingi oleh dari sosial misalnya. Itu udah nggak bisa, oke, baru kita turun. Nah, sekarang peraturan terkait. Saya akan membahas beberapa, yaitu, nah ini saya rasa tidak perlu karena ini teknis sekali. Saya ingin menjelaskan secara awam saja, biar semua mudah memahami. Ini tidak perlu saya jelaskan rinci, tapi intinya peraturan di negara kita tuh sangat banyak jenisnya, macam-macam, dan bagaimana cara memahaminya. Nah, karena terkait peraturan judi online ini untuk beberapa institusi seperti ASN itu memiliki peraturan di dalam lembaganya sendiri. Nah, nanti saya sampaikan saja di slide selanjutnya. Intinya adalah undang-undang itu tidak bisa langsung mudah dipahami, tapi kalau pengen mematok mana sih yang harus aku patuhi, undang-undang UU tertinggi itu UUD 1945. Setelahnya ada banyak hierarki, tapi saya himbau kalau Bapak Ibu ASN, TNI, Polri, Bapak Ibu harus memahami bahwa ada hierarki semacam ini. Dan pasti nanti menurut peraturan Kepala Polri, menurut peraturan, menurut Kementerian ASN misalnya, kemudian Kementerian Kominfo. Nah, itu akan mengikat Bapak Ibu sebagai ASN. Kalau di sana ada peraturan mengenai judi online yang diterbitkan oleh kementerian, nah Bapak Ibu harus membaca itu dengan baik. Tapi kalau orang awam yang publik tidak terikat oleh lembaga, maka dia tidak perlu merinci sejauh itu. Nah, saya langsung masuk. Semua orang tidak terikat oleh lembaganya. Semua orang. Jadi mau dia juga ASN, TNI, Polri itu harus patuh terhadap KUHP
kecuali TNI ya. TNI itu KUHPM, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Tapi kalau di sana tidak diatur, dia harus melihat undang-undang yang kita miliki. Contohnya UU ITE. Jadi ada beberapa berita TNI itu terjerat judi online, dan untuk menjatuhi pidana itu menggunakan judi judi konvensional, maaf, menggunakan KUHP berarti. Karena di pasal 15-nya KUHPM, kalau di undang-undang militer, di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak ada mengenai itu hukumannya, maka cek ke yang lain. Nah, kebetulan di 303 KUHP ada. Maka waktu penjatuhan pidana militer kepada TNI menggunakan 303 dan UU ITE. Sehingga apa yang tertera di layar ini Bapak Ibu, sobat kami, itu wajib diketahui oleh semua orang. Kemudian saya lanjut. Nah, untuk TNI ini memiliki beberapa yang saya garis bawah itu ada nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Jadi KUHPM pasal 15 bilang, sorry, di KUHPM nggak ada mengenai judi. Jadi tolong cek KUHP. Maka dia menggunakan KUHP. Kemudian UU ITE juga bisa. Karena pasal 15 KUHPM itu, sekali lagi di KUHPM nggak ada judi. Tolong cek di undang-undang yang lain. Nah, nomor 3 nih. Ternyata undang-undang tentang hukum disiplin. Jadi militer itu kalau kira-kira oleh atasannya dilihat tuh bawahanmu itu melanggar, cek dulu dia melanggar disiplin atau pidana. Nah, maka ada undang-undang ini. Jadi untuk mengetahui orang-orang itu melakukan, TNI melakukan judi atau enggak, dicek dulu dengan tahapan hukum disiplin militer. Baru meningkat ke pidana militer. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu, semua termasuk golongan TNI bisa melihat undang-undang yang saya tampilkan ini agar tahu apa yang Anda akan dapatkan ketika Anda judi dan diketahui oleh atasan Anda. Setiap militer dilarang hidup boros, mempunyai hutang di mana-mana dan menghamburkan uang untuk berjudi yang dapat merugikan citra prajurit dan garis miring atau TNI. Itu sudah ada di Peraturan Panglima TNI. Jadi, melakukan judi mau online mau nggak online itu sangat dilarang. Sehingga kalau ketahuan, saya rasa Bapak Ibu sudah tahu apa akibatnya. Kemudian yang terakhir nomor 6 itu tentang bagaimana proses peradilan militer itu dilakukan. Nah, ini di dalam sana akan lebih rinci kalau Bapak Ibu juga melihat sumber-sumber yang saya cantumkan. Dan itu berita, kalau ini nanti di-share dalam bentuk PDF, ini kan sudah saya perbarui Mbak Dewi, jadi nanti saya akan share ulang. Kemudian, nah kalau anggota Polri itu ada peraturan teknisnya nih. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, gimana kalau ada anggota Polri yang terjerat hukum, dijerat di pengadilan umum atau bersama para militer. Nah, ternyata di pengadilan umum. Dan setelah saya teliti, sisa penerapan hukum yang lain itu sama seperti orang awam, yaitu dengan KUHP dan UU ITE. Jadi diancam dengan 10 tahun penjara tuh kalau judinya judi offline. Tapi kalau judi online, jangan senang dulu karena judi offline dan judi online bisa saling bertumpuk dan berlipat nanti hukumannya. Karena selama saya menjadi ahli dalam bidang pidana, ada polisi yang menanyakan, Pak, ini harusnya 2 tindak pidana atau 1 tapi 2 kategori, Pak. Ya saya teliti, ternyata dia mempunyai 2 tindak pidana, yang 1 online, yang 1 offline. Nah, itu membuat polisi juga perlu teliti. Selanjutnya ASN. Nah, ASN ini kemarin saya membaca ada kepres tentang bahwa di dalam tubuh ASN itu tidak boleh ada judi. Dari keputusan Presiden tadi itu akan diikuti oleh lembaga-lembaga kementerian. Nah, Bapak Ibu yang ada di lembaga ASN, mohon diperhatikan bagaimana peraturan terkait judi atau judi online di lembaganya. Surat edaran apa yang muncul mengenai itu tolong diperhatikan. Jadi itu yang sangat penting karena setiap kelembagaan pemerintah ya, negara itu mempunyai aturan yang beragam. Dan itu perlu Bapak Ibu teliti. Dan selanjutnya, nah ini penanganan.
Penanganan ini saya ringkas menjadi seperti ini. Apakah Anda korban? Apakah Anda pelaku? Korban dan pelaku untuk judi online itu posisinya kadang-kadang jadi satu. Anda korban juga. Karena apa? Karena Anda kehilangan uang Anda. Tapi Anda pelaku juga. Udah tahu kalau Anda judi, uang Anda akan hilang, tapi Anda masih melakukan itu. Sama halnya seperti orang yang melakukan narkotika. Itu jadi namanya self victim. Kalau di ilmu viktimologi, ilmu tentang korban, itu orang yang melakukan judi dan narkotika itu adalah self victimization. Orang yang menjadikan dirinya pelaku tapi juga korban. Nah, bagaimana mendefinisikan korban dan pelaku untuk judi online ini itu tidak mudah. Itu perlu Anda rinci. Pertamanya kamu ngapain? Aku main game ini. Terus kamu minta uang ke ibumu nggak ngasih, kamu aniaya ibumu. Nah, di situ korbannya ada ibunya juga. Anak pelaku penganiayaan. Tapi untuk korban judi, dia adalah korban secara psikis yang membuat akhirnya menganiaya. Nah, berarti eh, korban psikis itu ditangani oleh psikolog. Dan dia pelaku judi online karena dia sempat mentransfer uang. Nah, itu untuk melihat pasalnya, biasanya polisi menerapkan pasal yang mana nih? Dia mengakses nggak? Oh iya, dia mengakses secara ITE, berarti dia kena pasal 27 ayat 2 UU ITE. Nah, itu perlu dikonsultasikan dengan lembaga bantuan hukum, pendampingan hukum juga, bantuan hukum dari pengacara juga bisa, termasuk unit bantuan hukum universitas. Tapi kalau Anda sudah tingkat eh, kerumitan, nggak cuma judi-judi itu kan bisa, judi bisa berujung ke penipuan, bisa berujung ke pembunuhan, bisa berujung ke penganiayaan. Maka kalau sudah serumit itu, bantuan hukum pengacara dibutuhkan. Dan Anda harus mengklasifikasikan setiap kejahatan apa yang terjadi. Kemudian, nah, judi online ini contohnya gambarannya anak-anak sekarang tahun ini tuh kalau lihat gambar wajahnya Pak Zeus ini yang sebelah kanan itu, seneng dia nunggu mau nyetor berapa rupiah gitu kan. Apalagi tahu temennya yang kena judi online itu mulai menjual barangnya dengan harga murah. Nah, itu bisa membuat teman-teman yang lain itu yang tuh rasain tuh gitu kan, julid gitu. Terus ada hal yang lain lagi. Ketika Anda nggak judi, tapi teman Anda judi, rumahnya kebakaran seperti yang nomor 1 itu. Itu pasti terjadi kepada orang yang judi sampai tidak bisa menghentikan judinya. Dan menghentikan judi itu bukan perkara mudah karena harus dari dalam tubuhnya. Kalau itu berasal dari luar, biasanya sering mental. Dan nah, bentuk judi online, setiap game yang membuat Anda spend uang untuk mendapatkan barang yang terbaik untuk game Anda itu adalah kategori judi yang belum ditetapkan. Karena sampai sekarang riset online sekalipun, ini nanti ada saya jelaskan, itu masih belum menetapkan hal semacam ini sebagai judi secara terang-terangan ya. Kalau itu iya ditetapkan, mohon maaf ya para bocil, Anda sudah tidak bisa main lagi game-game yang membuat orang tua Anda kehilangan uang atau Anda sendiri kehilangan uang. Ada banyak game-game yang semacam itu. Dan lanjut, nah, kalau ada yang bertanya, judi online dan bansos itu gimana, Pak? Itu adalah dua hal yang berbeda. Karena bansos tidak dalam pasal-pasalnya dalam peraturan Menteri Sosial tahun 2021 tidak ada menyebut judi. Adanya cuma miskin. Jadi Anda yang miskin gara-gara judi. Walau bagaimanapun Permen SOS 3 tetap meminta Anda untuk daftarkan aja mana kakakmu dan sebagainya, daftarkan aja. Dan keputusan Menteri 262 itu juga di sana dijelaskan bahwa orang miskin itu seperti apa. Nah, tapi herannya, buat makan, untuk makan itu cuma berapa ribu, 10.000. Tapi kalau untuk slot bisa 100 juta. Jadi Anda menyisihkan uang, itu orang-orang yang kebiasaan judi. Jangan coba di rumah ya. Do not try this at home. Kemudian sebelum kenal judi ya Anda mungkin pakai motor gini kan.
bawa motor. Tapi setelah kenal judi, Anda mungkin cuma dorong troli atau megang pagar. Ya seperti gambar di tengah itu. Nah, menang dapat duit, kalah dapat bansos. Korban judi online sekarang sering menuai apa namanya pro dan kontra. Nah, kalau anak yang melakukan gimana atau jadi korban? Nah, di sini itu di langkah ini saya singkat dari cerita panjang saya persingkat. Kalau Anda ingin sederhana, tempuhlah jalur di luar hukum. Beritahu anak itu sejak dini, manakala hal tersebut sudah terjadi, maka dibicarakan dengan seluruh orang. Gimana nih, kamu sudah mengambil uang banyak loh, padahal belum tentu kamu bisa mengembalikan. Tapi kalau itu sudah meningkat dan meresahkan, maka jalur hukum bisa ditempuh. Jalur hukum ditempuh pun anak yang ancaman untuk judi ini kan 6 tahun. 6 tahun ini adalah di bawah 7 tahun. Dia bisa diberikan keleluasaan untuk polisinya datang ke rumah, nyelesain. Bisa seperti itu. Khusus untuk orang yang pidananya diancamnya di bawah 7 tahun. Nah, untuk judi, maaf ya, tapi judi online. Kalau judi yang apa namanya? Judi KUHP itu 10 tahun ancamannya. Jadi anak itu hanya bisa dikenai pidana setengahnya. Nah, itu mungkin tidak mudah dipahami mengenai bagaimana penerapan hukumnya. Tapi intinya adalah Bapak Ibu, Anda bisa menempuh jalur di luar hukum lebih diutamakan. Pendampingan misalnya psikolog oleh Bunda Wening misalnya. Kemudian yang lain pendampingan sosial dan yang lain lagi banyak. Kemudian untuk jalur hukum sangat diutamakan untuk tidak sampai ke sana. Karena harapan kami ya anak kembali seperti semula sebelum akhirnya dia rusak di kemudian hari. Karena ya anak-anak itu memang ternyata penerus kita. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, pelaku judi online anak mencapai 80.000 orang dengan kategori-kategori seperti yang ada di layar. Ya, yang 10 tahun itu 80.000 orang. Itu besar loh, banyak. 2% mungkin secara persentase kecil. Tapi kalau dilihat, wow 80.000 orang itu anaknya siapa aja tuh. Kemudian usia 10 sampai 20 tahun 11 orang. Usia 21 sampai 30 ya dan seterusnya. Dan memainkan game yang tidak ada unsur judinya sekalipun itu di sebelah kanan ya penelitiannya. Itu akan menimbulkan sedikit demi sedikit gaming disorder dan gambling disorder. Jadi cuma menang kalah sih, nggak ada uangnya yang terlibat di situ. Tapi itu akan membuat Anda tidur nggak teratur, makan nggak teratur. Jadi ya banyak sekali hal yang bisa disebabkan oleh gambling itu tadi, judi. Dan ini tadi. Nah, orang miskin itu di sini kan nggak ada kalah judi, nggak ada di diktum keempat itu nggak ada kalah judi itu sama sekali nggak ada. Tapi kalau dia ternyata kepala keluarga, tidak bekerja, khawatir tidak makan dalam setahun terakhir. Nah, karakter miskin ini. Jadi kalau si sampai dia dapat bansos itu berarti si pemberi bansos tidak membaca ini berarti. Kemudian, nah sebelum berakhir jauhi judi, dekati aku. Judi merusakmu, aku menyayangimu. Oke, jadi itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Magda. Baik, terima kasih Mas Arista. Boleh kita berikan aplaus ya. Menarik tuh kata-kata terakhir tadi ya. Dekati aku menyayangimu. Cila gitu. Ini kode atau gimana ya, Mas Arista? Oh ya, untuk remaja sekarang kan suka judi, jadi tolong jauhi judi, dekati aku. Iya benar ya. Baik, tapi anak-anak sekarang udah paham ya sama kode-kode gitu ya, ini judi atau enggak gitu ya. Tapi sekali lagi ini adalah ranah edukasi yang merupakan penting dilakukan oleh Kominfo Sandi ya untuk mengedukasi semua lapisan masyarakat. Ya, kita bersyukur alhamdulillah kalau yang datang ini beragam, tidak hanya mama, papa, bapak, ibu, ayah, bunda, tapi juga ada anak-anak muda bersama-sama dengan kita. Semoga edukasi ini bisa terus ya dibagikan gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, yang jujur aja nih Bunda Wening dan Mas Arista, pertanyaannya banyak banget
Iya, saya sempat merapikan ya beberapa pertanyaan. Nanti saya bantu untuk membacakan. Kita foto sebentar ya. Kita yang dibilang Pak Kli tadi makin lama kan makin banyak loh. Benar juga yang disampaikan Pak Kli. Ini makin sore makin banyak yang bergabung. Oke, kalau gitu kita foto sebentar ya Mas Arista dan Bunda Wening. Yuk sobat kami silakan open cam semuanya. Ya, kita foto sebentar. Mbak Dewi bisa membantu untuk kelancaran dokumentasi. Silahkan. Baik, Mbak Magda, terima kasih. Sobat kami semua, sembari penyegaran ya, sebelum kita menuju sesi diskusi atau tanya jawab yang kayaknya membara banget ini, pertanyaannya berat-berat ini. Sementara Bunda Wening dan Mas Ariesta menyiapkan jawaban, kita foto dulu, kita senyum dulu, buka kamera semuanya, sobat kami. Mari seperti tadi ya, ada 2 pose. Pose yang pertama kita menunjukkan 7 gitu. Karena hari ini adalah Sobat Kami Digitalk seri ke-7. Lalu pose yang kedua adalah pose suka-suka. Oke, terima kasih. Oke, pertama mari kita mulai untuk pose resminya. 1, 2, senyum. Oke, sekarang pose yang kedua, pose suka-suka. Mau seperti apa? 1, 2, senyum. Terima kasih Sobat kami semua. Saya kembalikan Mbak Magda. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Nah, masih tetap on cam semuanya ya. Nggak usah ditutup biar kita sama-sama menyemangati ya melihat layar sebelah kiri, kanan, atas maupun bawah kita ya. Mereka adalah sahabat-sahabat pembelajar yang hari ini benar-benar sadar bahwa namanya informasi itu, bahwa informasi pengetahuan itu harus selalu kita update gitu ya. Nah, sekali lagi terima kasih kepada Bunda Wening juga Mas Arista. Saya bantu untuk membacakan pertanyaannya. Saya akan baca pertanyaan dari partisipan yang mengirimkan pertama kali, yaitu Mas M. Arif Budiman, sampai dengan pertanyaan dari Mbak Yuliana Puspita Dewi. Ya, saya akan bacakan sampai di situ karena ada banyak sekali. Nanti silakan Bunda Wening bisa merespon pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pola asuh, kemudian konseling keluarga gitu, nanti boleh dijawab oleh Bunda Wening, dan selebihnya nanti yang berkaitan dengan ranah hukum Mas Ariesta ya. Baik, saya baca nih pelan-pelan dari M. Arif Budiman ya, bertanya kepada Bunda Wening. Bunda, apa perbedaan antara judi online dan judi konvensional dalam hal resiko kecanduan dan bahaya yang ditimbulkan? Dan bagaimana peran edukasi dalam mencegah bahaya judi online di masyarakat? Kemudian berikutnya dari Uli Wang. Ini ada beberapa respon, saya baca sekaligus ya dari Uli Wang. Pak Ariesta izin bertanya, Pak, kerap kali ada kasus yang kemudian gara-gara judi online maka terjerat pinjol. Nah, nama yang dipakai ini bukan pelaku. Maka, apakah ketika mendapat somasi dari finance dan lain-lain, adakah toleransi dengan dasar hukum yang ada untuk meringankan korban yang dipinjam namanya? Oke, kemudian juga Uliwang menuliskan, sesimpel gacha pada game begitu meresahkan di kalangan orang tua. Sebenarnya edukasi paling tepat di pendekatan pada orang tua. Dan kategori anak di dalam hukum bagaimana ya Pak? Ini sempat disinggung ya, tapi nggak apa-apa, nanti boleh diulas kembali secara singkat. Dan sudahkah ada kasus yang melibatkan anak pada kasus yang didasari gacha game yang Bapak ketahui? Kemudian Mbak Uliwang juga menuliskan, ini Mbak atau Mas, saya kurang tahu ya, dari Uliwang juga menuliskan, karena judul merajalela, apakah semacam kasino itu jadi lebih sepi ya? Ya, kemudian pesan yang berikutnya, fenomena admin slot yang kadang merupakan public figure itu kerap dijumpai. Berarti memang perputaran uang di sana begitu luar biasa. Apakah sudah ada peraturan yang kemudian dibuat untuk itu? Tanggapan juga dari Uliwang, ini cukup cukup aktif ya. Alhamdulillah nih, semangat banget diskusinya. Menuliskan juga, karena judi terkadang seorang bapak kemudian tidak menafkahi keluarganya. Apakah ini termasuk penelantaran? Ya. Lalu tanggapan dari Arya Dewangkara.
Ya, ini juga menuliskan beberapa kali ya. Saya rangkum juga. Arya Dewangkara menuliskan, dewasa ini Bapak Ibu tidak hanya judi online. Sering kita lihat di medsos. Kemarin saya lihat di platform TikTok ya. Ada challenge yang berbau taruhan. Misal, pada acara tinju pada waktu itu ada orang bertaruh sejumlah uang bila mana menang. Namun apabila kalah dapat hukuman atau challenge ini. Ya, meskipun itu dapat membela dengan argumen ini hibah, ya ini hibah kok alias hadiah. Tapi menurut saya semi-semi taruhan alias kehilangan. Bagaimana pendapat Pak Aryesta dan Ibu Wening? Lalu juga Mas Arya Dewangkara menuliskan, masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk menghadapi tantangan digitalisasi termasuk regulasinya. Ini pendapat pribadi dari Mas Arya. Kemudian beliau juga menuliskan apresiasi bangkitnya Kominfo untuk ikut membantu proses penegakan hukum. Oke, terima kasih Mas Arya ya. Lanjut nih Mas Aryesta dan Bunda Wening dari partisipan B, Diah Nur Indah Sari ST. Saya bertanya kepada Bunda Wening. Bunda, bagaimana cara mengidentifikasi orang terdekat kita itu judi online atau tidak? Lalu bagaimana cara agar orang yang sudah kecanduan dengan judi online bisa berubah? Apakah ada rehabilitasinya seperti orang yang kecanduan narkoba? Karena kecanduan judi online maupun narkoba itu sama-sama meresahkan masyarakat dan berakibat dengan perekonomian juga. Oke. Lanjut ini dari Pak Hageng ya, dari Diskominfosan. Kemarin di Barelang, Batam, ada polisi yang gencar memberantas judi, tapi malah dimutasi. Bagaimana ini ya? Kok malah berseberangan dengan semangat nasional pemberantasan judi online? Oke, terima kasih Pak Hageng. Lanjut. Luar biasa nih semangatnya. Boleh kita kasih aplaus dulu deh. Baik, lanjut dari Zuhri Diskominfo KP. Ya. Bertanya kepada Pak Aryesta, judol sudah sangat meresahkan Pak. Saat ini bahkan aparatur pemerintah sudah banyak yang terjerat dan terungkap. Apakah ada aturan yang bisa menjerat penyelenggara judol dan apakah bisa diblokir peredaran aplikasi judi online di dunia internet Indonesia? Oke, terima kasih Zuhri. Lalu ada Mas Lahmet Yahya. Apakah peraturan tentang judi online sudah cukup komprehensif untuk mengatasi berbagai bentuk dan metode judi online yang harus berkembang saat ini? Dan apakah ada perbedaan perlakuan hukum terhadap pelaku judi online seperti pemain dan penyelenggara? Luar biasa ya, saya bacain pertanyaan aja sampai kehausan ya, apalagi nanti yang jawab ya. Ya, boleh minum dulu Bunda Wening dan Mas Aryesta. Iya. Saya baca berikutnya dari Andin ya. Jika rekan kerja kita sudah terlibat judi online dan sudah tidak terkendali, bagaimana cara kita melaporkannya tanpa kita terkena jerat hukum? Karena tidak jarang si pelapor malah dikenai pasal perbuatan tidak menyenangkan atau pencemaran nama baik. Apakah ada perlindungan untuk whistleblower? Ya. Kemudian berikutnya, wah, luar biasa ya. Dari Mbak Yuliana Puspita Dewi. Ini Mbak Yuliana Puspita Dewi banyak banget yang ditulis, luar biasa nih. Jemarinya mengetik dengan sabar ya. Mbak Yuliana, izin bertanya ke Pak Aryesta dan Bunda Wening. Mungkin agak sedikit panjang nih pertanyaannya. Iya, nggak cuma sedikit panjang, nih panjang banget ini ya. Ya, dan sedikit melenceng. Tetapi ini sedikit juga curhat gitu ya. Di sosmed kan lagi rame nih tentang judul yang katanya rekening penampungannya ini terdaftar di kantor cabang dengan kode 5920 yang mengarahkan pada salah satu institusi yang saat ini belum bisa mengambil langkah yang tegas. Karena di situ sudah jelas kalau banyak uang yang masuk ke rekening jenderal berbintang. Kalau menurut Bu Wening dan Pak Aryesta, gimana tanggapan tentang pemberitaan ini? Dan berhubung di sini ada dinas-dinas terkait atau ada dinas terkait, saya juga mohon izin khususnya dari tim Diskominfo saat ini sudah mulai beredar pesan SMS tentang bahaya judi online. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah hanya dengan memberi notifikasi itu bisa menjadi
langkah yang efektif untuk memberantas judi online atau ada langkah-langkah lain yang lebih efektif yang sudah disiapkan oleh Kominfo itu sendiri? Lalu bagaimana dengan tanggapan Bapak Ibu para ASN yang ternyata banyak yang menjadi pemain judi online termasuk mungkin ya para ASN Kominfo itu sendiri dan juga tentang pemain judi online yang akan pemain judi online yang akan dicanangkan untuk masuk ke daftar penerima bansos. Maaf pertanyaan saya banyak. Iya nih Mbak Yuliana banyak banget. Tapi satu lagi deh nih tadi di atasnya Mbak Yuliana ada Yolpi Dano. Pak Eresta, apa kita yang main Mobile Legends itu sudah dikategorikan sebagai pemain judi? Sedangkan Mobile Legends adalah salah satu game yang sering dimainkan juga menjadi salah satu cabang e-sport di tingkat nasional maupun internasional. Oke, silakan Bunda Wening dulu ya. Saya izin minum dulu. Ini pertanyaannya. Bunda, boleh dong kita bertiga ya, Bunda Wening, saya dan Mas Arista kasih tepuk tangan buat partisipannya ya. Kita bertiga kasih apresiasi. Luar biasa ini eventnya ya. Pertanyaannya kritis-kritis dan tajam-tajam. Silakan Bunda Wening. Iya, mikrofonnya Bunda. Ya, J. mungkin eh, saya mau nanggepin dulu. Ini kan pertanyaannya banyak ya, banyak Banyak banyak. banget. Nanti Banyak mungkin minta semangat tolong belajarnya. ya Mbak Magdalena untuk dibantu diingatkan. Tapi saya nyatat hanya beberapa gitu. eh yang pertama kan tadi pertanyaannya apa sih bedanya judi konvensional sama online, tapi yang hubungannya dengan dampak. Jadi kalau dampak itu sama sebenarnya. Jadi eh, tadi yang hormon yang saya sampaikan itu, mau dia judi online, mau dia judi konvensional, itu sensasi yang dirasakan otak dan tubuh kita itu sama. Jadi kalau menang yang dirasakan apa, kalau kalah, jadi yang tadi disampaikan Mas Eresta juga ketika kalah, dia kepengen menang. Jadi ada harapan. Jadi harapan itu yang mendorong orang untuk melakukan lagi. Jadi malah justru menggedein hasrat. Jadi kalau judi online dia juga kalah, pengen judi lagi, dia menang dia juga pengen lagi. Judi konvensional juga sama seperti itu. Jadi nggak ada bedanya untuk dampak ya. Terus kalau ditanyakan apa sih peran edukasi? Jadi edukasi itu sangat penting. Cuman gini, eh, kita lihat ya karakteristik orang-orang sekarang. Saya nggak mau hanya berfokus sama anak muda. Karena orang tua pun yang katakanlah gen milenial, gen X gitu kan, itu juga mainan TikTok. Sama aja gitu. Jadi kalau anak-anak muda seneng foto di spot-spot bagus, emak-emak tuh juga suka foto di spot-spot bagus gitu ya. Dan katakanlah salah satunya aplikasi TT itu tadi ya. Jadi edukasi kita itu kalau untuk karakteristik orang sekarang pertama harus make sense buat mereka. Jadi kayak metode-metode ceramah yang mungkin terlalu panjang, terlalu lebar gitu mungkin udah nggak relate lagi ya. Makanya kalau di aplikasi TT itu kan potongan-potongan, walaupun itu sebenarnya kalau the whole-nya itu adalah ceramah, tapi lebih suka dalam bentuk potongan-potongan. Apalagi kalau bentuknya quote-quote gitu kan. Atau misalnya ajakan seperti kata-kata manis dari Mas Ariesta tadi kan. Sayangilah aku atau apa gitu kan, dekati aku atau apa. Itu mungkin akan lebih masuk. Jadi edukasinya itu, edukasi pengaruhnya gimana, perannya gimana sangat penting, tapi carilah metode-metode edukasi yang bisa relate dan lebih mudah diterima oleh mereka. Nah, biasanya konten-konten yang bisa lebih mudah diterima oleh mereka itu pertama yang masuk akal, kedua yang melibatkan perasaan. Makanya kalau di TikTok itu ada konten yang bisa sampai viewernya tuh banyak, kemudian yang komen banyak, itu biasanya kok aku banget ya gitu. Kok gue banget ya. Jadi perasaan yang aku rasain atau apa yang aku alami, nah itu biasanya masuk. Jadi harus kita pilah dan pilih ya. Jangan sampai kita gembar-gembor atau semangat, boleh semangat edukasi, tapi kita juga harus bisa tepat gitu. Karena zamannya kan udah beda. Jadi perilaku orang sekarang seperti apa itu yang kita masukin.
Kemudian kalau kita mau mengedukasi itu di saat si pelakunya mengalami, yang kita bantu edukasi orang-orang di sekitarnya. Maka tadi ada yang bertanya bahwa atau bertanya dan menanggapi ya, beliau menyampaikan bahwa peran orang tua di sini sangat penting. Itu betul. Jadi kalau seseorang ini sedang dalam keadaan seperti itu, dia membutuhkan pastikan support. Nah, orang-orang yang support system inilah yang juga ikut diedukasi. Jadi nggak sembarangan menanganinya atau memberikan treatment. Kemudian gimana sih cara mendeteksi gitu kan ya tadi. Kalau mendeteksi itu yang paling gampang kalau misalnya itu anak ini yang banyak kejadian, itu biasanya sering minta duit. Jadi kalau anak ya posisinya anak terus kita orang tua gitu. Anakku ini sebenarnya sedang terjerat judi online nggak sih? Itu biasanya minta duit. Minta duitnya udah nggak masuk akal dan biasanya cenderung berbohong. Nah itu. Maka kita sebagai orang tua itu boleh mempercayai, tapi di balik layar kita juga harus perlu investigasi. Makanya perlunya orang tua itu kayak gini ya, saya selalu bilang orang tua itu harus mengasah kepekaan dia dalam mengobservasi dan ngobrol atau berkomunikasi sama anak. Jadi cara-cara menghakimi itu kan sekarang udah nggak bisa lagi. Kamu ini ya, itu mesti mentok. Komunikasinya nanti mesti mentok. Jadi lebih banyak kayak pendekatan persuasif, kemudian bukan menanyakan langsung ke perilakunya, tapi bisa ditanyakan lewat hal seperti ini ya misalnya. Kamu lagi kenapa? Kamu punya masalah apa? Jadi jangan, kamu judi ya? Kalau kita langsung udah di kamu judi ya? Itu kita sudah mentok, kita udah nggak bisa nyari informasi lagi. Jadi diasah kemampuan observasinya, adakah perubahan-perubahan? Jadi contohnya misalnya biasanya dia tuh mau ngumpul di meja makan, mau ngumpul di living room, tapi kok sekarang banyak di kamar. Biasanya dia itu mau ngobrol, mau bercanda, kok sekarang banyak diem, banyak cemberut misalnya. Itu juga bisa dijadikan deteksi awal gitu ya. Selain tadi minta uang. Nah, kemudian deteksi lagi, tadi kan soalnya nggak jelas pertanyaannya, deteksinya itu orang terdekat kita. Bisa juga misalnya suami. Ya mungkin terus nggak ngasih, nggak transfer nafkah misalnya kayak gitu. Terus kalau orang-orang terdekat kita lagi bisa dilihat lah, biasanya hidupnya jadi nggak teratur. Tadi disampaikan juga Mas Aresta, itu pasti itu. Walaupun dia online gitu ya, dia hidupnya jadi nggak teratur. Ritme atau pola hidupnya tuh jadi berantakan. Gitu kan kelihatan kan dari kebiasaan-kebiasaannya kok jadi berubah. Kemudian secara ekonomi yang tadinya itu kan kayak gitu tuh, sampai saking ediknya ya. Motor itu, ini ada kasus kayak gitu. Motor itu diparkir. Itu kalau kita sekilas saja itu motor utuh ya. Tapi kalau kita perhatikan itu ada yang ininya hilang tuh satu-satu dijual Mbak Magdalena untuk akhirnya oh iya untuk memenuhi. Jadi lama-lama motor itu habis. Kelihatannya kalau segini ada tuh, bodinya ada gitu. Cuman kita datangnya kan pas belum semuanya terjual kan. Tapi begitu kita perhatikan, oh ada bagian atau part-part dari motor itu yang nggak ada. Nah itu juga bisa jadi deteksi. Nah terus kemudian tadi ada juga yang bertanya tentang apa tadi ya, eh, tinju atau apa tadi ya, boxing terus kita taruhan gitu ya. Namanya judi itu ya, ya taruhan salah satunya. Nah, gini ya, kalau kita mau bicara makro, itu pasti banyak yang mau kita bahas. Kayak tadi disampaikan ada yang di Batam lah, Bapak siapa tadi yang Barelang Batam itu, kok ada aparat yang gini malah dimutasi, kemudian dan lain sebagainya. Tadi saya baca sekilas ya di Kota Info. Kalau kita mau bicara makro, banyak yang harus melakukan ini. Jadi mungkin saya ini hanya sebagian kecil gitu kan, atau Kominfo ini mungkin hanya sebagian kecil dari part yang harus melakukan ini dan semua harus harus kerjasama. Memang nggak bisa kalau kita mau ngomong, oh saya benerin di perilakunya, tapi sistemnya ternyata masih ada hal-hal yang bolong yang masih bisa jadi celah gitu loh Mbak. Untuk orang itu bisa melakukan, malah justru kayak bukain pintu kayak gitu kan. Kalau saya ditanya pendapat tentang itu kan karena saya nggak ngelihat dan saya nggak ngerti, mungkin saya nggak berani berkomentar ya. Mungkin kalau Mas Erista mungkin lebih lebih berani karena kan nggak apa
Ya, orang takut nuntut dia kan, mungkin kalau saya kan lebih takut dituntut gitu. Nah, jadi kalau kita mau ngomongin makro, nah itu seperti itu. Contohnya aja zaman dulu sebelum judi online seperti ini, sudah ada propaganda tentang judi. Kalau kita ingat zaman saya itu ada film Master of Gambler gitu kan ya. Di film Master of Gambler itu nggak menceritakan tentang bahwa orang judi akhirnya jatuh miskin, enggak gitu loh. Jadi di film Master of Gambler itu diceritakan cara-cara berjudi, bahkan teknik-teknik berjudi, kemudian sampai gesturnya, kita masang badan seperti apa, kita masang apa namanya wajah sebagai pemenang gitu kan, supaya musuh kita takut. Kemudian mencontohkan bahasa-bahasa tubuh yang eh, apa namanya itu sebenarnya offense terhadap lawannya gitu kan ya. Itu kan sebenarnya menurut saya edukasi tapi melenceng gitu loh. Itu di zaman saya aja udah ada kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya tadi ditanyakan berantem di TV, ditayangkan di TV, terus ada orang yang ini segala macam, dari zaman dulu itu sebenarnya udah ada. Tapi kalau dari profesi saya itu tadi ya, kita itu tetap punya hak untuk menentukan apakah kita itu mau ada di situ atau enggak. Jangan sampai ketika kita sudah memutuskan kita ada di situ, kemudian kita playing victim. Tadi ya, jadi kita merasa, wah judi ini memiskinkan loh. Lu udah tahu dari awal kalau judi itu memiskinkan, tapi begitu ini terus nyalain banyak pihak gitu loh. Nah, jangan sampai itu. Jadi ketika sudah memilih seperti itu ya, kalau sampai kena sanksi hukum dan lain sebagainya itu ya harus mau terima gitu kan ya. Kita punya hak kok untuk memilih enggak atau iya. Saya membatasi usia itu 0 sampai 15, bisa dikatakan apa yang diputuskan dia itu lebih banyak karena eksternal. Tapi 15 dan seterusnya, orang memutuskan sesuatu itu lebih dari 50% personal, tapi 15 kehendaknya sendiri. Jadi sudah motivasinya itu internal, sudah bukan eksternal lagi. Kalau sampai 15 tahun, katakanlah anak melakukan self-harm itu karena frustasi. Anak ngapain karena ini, karena ini. Tapi kalau sudah 15 tahun lebih, harusnya ketika dia memutuskan sesuatu itu, sudah memang benar-benar internal motivation gitu. Nah, kemudian ada lagi Mbak Magdalena, saya mau nambahin, ini menurut saya juga perlu dipikirkan ya, pemerintah perlu juga, ini menurut saya ide yang bagus, tadi dikatakan memang narkoba itu sudah ada tempat rehabnya, ya, dan judi ini juga nggak kalah meresahkan kayak narkoba, tadi bisa edik juga, memang belum ada tempat rehab khusus, dia diasingkan gitu ya, di satu tempat yang ditangani secara intens gitu. Mungkin kalau selama ini yang terjadi, eh, mungkin ada sesi-sesi konseling gitu kan, sama dokter jiwa, sama psikolog gitu kan ya. Tapi kan dia tetap pulang ke rumah gitu ya. Tapi kalau rehab itu kan dia memang ada di satu tempat khusus. Nah, saya pikir dengan perkembangan ini, pergeseran kondisi zaman dan otomatis memberikan dampak pergeseran perilaku seperti ini, nggak ada salahnya untuk dipikirkan perlu adanya tempat rehab seperti ini. Bukan berarti memberi ruang orang untuk melakukan ya, tapi ini justru bagian dari solusi untuk benerin gitu, benerin perilaku orang. Mungkin itu Mbak Magdalena yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih Bunda Wening, luar biasa. Itu pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan keluarga dan juga tadi pola asuh gitu ya, sudah ditanggapi luar biasa. Dan ini silakan bagian Mas Ariesta ini ya, cuci piring yang kedua ya. Oke, baik. Banyak Baik, baik. jawaban gitu. Saya akan cuci dengan sunlight supaya Oke, jadi saya menjawab beberapa part yang memang masuk ke ranah hukum. Jadi memang Anda diberi dua pilihan sebagai manusia, mau melakukan ini atau itu. Ya dan tidak, bisa melakukan, mengambil yang mana, mau judi atau tidak, mau hidup rumit atau mau hidup sederhana, mau hidup dengan tenang atau tidak tenang, itu kan sebenarnya Anda sudah tahu dari awal. Tapi karena memang orang-orang ini memilih untuk hidup tidak tenang, wow luar biasa, berarti mereka suka sekali dengan hal semacam itu. Dan ya semoga kita doakan semoga orang-orang yang memilih jalan itu
sadar kembali dan bisa kembali ke jalan yang lebih baik lagi untuk tidak meresahkan dirinya dan orang lain. Saya akan mencoba scrolling menjawab dari bawah ke atas dan saya akan filter juga karena kalau ada pertanyaan yang sama saya akan jawab sekaligus. Jadi yang pertama, kenapa binomo dan sejenisnya lebih cepat untuk ditangani? Karena binomo itu terdaftar secara hukum di kementerian. Sehingga untuk mencari binomo atau website slot, pasti polisi akan milih binomo. Di sana itu kantornya, jelas, datengin. Tapi kalau untuk website slot, mengidentifikasinya tidak mudah. Sehingga ada banyak langkah-langkah forensik digital yang harus dilakukan. Siapa saja usernya, karena itu sebuah website di luar sana yang tidak tahu kantornya itu ada apa enggak, itu juga semakin sulit, sobat kami. Yang lain lagi, slot-slot website judi online itu tidak terdaftar secara legal. Sehingga untuk mencari misalnya slot88.com, itu nama perusahaannya apa? Bisa jadi itu hanya nama website, tapi dia terstruktur mengambil uangnya dengan rekening pribadi. Atau rekeningnya diubah nama, atau rekening itu memang sudah disepakati jangan dibagikan misalnya. Maka orang yang mengikuti itu juga dengan secara tidak sadar di alam bawah sadarnya nggak dibagikan juga karena dia sangat tertib dan pengen judi gitu. Itu bisa terjadi seperti itu. Nah, maka Kominfo dan Menpolhukam itu bekerja sama menerbitkan sebuah mendukung adanya Kepres mengenai pembentukan Satgas Judi Online. Kalau Kominfo itu aduan, saya tadi sudah buka, jadi ada website namanya aduankonten.id. Bapak Ibu yang menemui siapapun yang ada di sekitaran mengakses website yang memuat nuansa judi, silahkan lapor di aduankonten.id. Itu yang pertama yang bisa kita lakukan. Jadi kita tidak perlu mengomentari kenapa polisi tidak segera, dari kita dulu aja. Jadi paling dekat. Karena polisi mungkin sudah punya prosedurnya, biarlah dia sedang menangani kasus yang tadi rekeningnya masuk ke sebuah rekening orang berbintang misalnya. Ya itu sudah proses mereka. Tapi yang bisa kita lakukan dulu Bapak Ibu, yaitu mencegah orang sekitaran kita melakukan itu. Mengedukasi, kemudian memberi secara baik sesuai dengan individu masing-masing bahwa judi itu tidak baik. Dengan cara yang paling baik yang bisa disampaikan kepada orang terdekat kita. Itu aduan konten dari Kominfo, kemudian dari Menpolhukam itu mendukung Kepres mengenai Satgas. Jadi tidak hanya ASN, saya rasa itu nanti akan menjadi dasar kita semua bahwa sejak diterbitkannya ini baru-baru aja Bapak Ibu, tanggal 14 Juni, belum lama, itu sudah mulai dibentuk Satgas di kementerian dulu, baru nanti, di beberapa kementerian sudah nanti akan dibentuk, kemudian, nah dari situ setiap anggota ASN yang ketahuan judi, maka ya tidak langsung diarahkan ke ranah hukum, tapi dibina dulu. Karena sebaik-baiknya orang kalau bisa dikembalikan akalnya ke semula itu lebih baik daripada dia kadang-kadang hukuman ranah hukum itu tidak terlalu membuat orang jera. Kadang-kadang malah justru merusak orang-orang di dalam penjara karena dia misalnya bandar judi terus dia punya koneksi di luar, HP pun bisa masuk penjara. Saya pernah soalnya ada kurir HP dibayar sekian juta untuk membawa HP dari luar ke dalam ke orang yang tadi dipidana. Dan itu berarti di mana-mana nggak aman. Selanjutnya, itu tadi untuk menjawab binomo. Kenapa dia lebih cepat? Nah, selanjutnya, bangkitnya Kominfo untuk ikut membantu proses penegakan hukum. Sudah, Kominfo sejak 2022 sudah memberantas judi online. Itu informasi dari website Kominfo. Sampai saat ini, pengaduan untuk website slot dan sebagainya yang nuansanya judi itu sudah dilakukan, tapi yang namanya pelaku kejahatan itu kadang-kadang selangkah, dua langkah, 1000 langkah lebih. Jadi dia berpikir, tapi juga tetap yang namanya akses Kominfo itu kan selalu butuh bantuan dari warga. Maka dibuatlah aduankonten.id.
sampai saat ini masih bisa diakses ya Bapak Ibu, sehingga kalau sobat kami ingin melaporkan, mengadukan, itu bisa melalui itu. Kemudian mengenai penelantaran, tadi ada yang dibahas apakah itu penelantaran? Bisa. Makanya saya bilang judi online, judi itu multifaset akibatnya, bisa penelantaran, bisa penipuan, bisa pembunuhan, tapi harus disesuaikan dengan unsur pasal. Nah, mengenai unsur pasal itu kita bisa bahas lanjut di kelas hukum, karena ini untuk mengedukasi orang yang rasa-rasa lebih ingin memahami ini dengan cara yang mudah. Jadi semua bisa Bapak Ibu dijerat. Bahkan narkotik sama judi bisa. Tapi ya itu kita harus menelaah, mengkaji lebih jauh pasal mana yang masuk. Kemudian selanjutnya ada dari dinas terkait mengenai judi online. Jadi judi online itu gimana cara mencegahnya. Nah, judi online itu kan internal eksternal. Jadi mau ada peraturannya gede, segede apapun ditulis dilarang judi online. Tapi itu kembali ke internal kita. Karena tadi seperti yang dikatakan Bunda Wening, umur 15 tahun ke atas, itu internalnya juga main. Jadi kalau mau disembuhin, kita juga harus sabar untuk membypass tadi ikut sertanya keinginan internal dia. Jadi kita harus membuat dia secara sadar utuh bahwa judi nggak baik. Karena itu bukan hanya hukum. Hukum itu cuma tulisan belaka. Tapi peran kita semua dengan kasih sayang itu untuk mengurangi judi itu malah justru lebih besar dampaknya daripada hukum. Dan selanjutnya, apakah ketika kita bermain Mobile Legends itu akan menjadikan kita main judi? Padahal itu sering sering dibuat turnamen. Nah, bagi mahasiswa hukum yang ada di sini, saya jelaskan kembali sekali lagi, memahami pasal mengenai judi tidak bisa serta-merta. Jadi, oh kamu naruh uang di sini ya, kamu judi. Tidak bisa seperti itu. Karena di pasal 303 KUHP, supaya dia bisa dijerat judi, itu ada perkataan seperti ini. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung itu bergantung pada peruntungan belaka. Juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Nah, di sini sudah tidak relevan karena itu konvensional. Tapi kalau online, nah, itu di UU ITE. Jadi untuk memahami apakah kalian sedang judi atau enggak, cek apakah Anda sedang menaruh sesuatu, uang. Turnamen Mobile Legends itu tidak naruh uang, kecuali yang nonton. Tim itu kayaknya menang deh, coba aku naruh. Nah, tapi tim itu tidak berpikiran untuk mendapat uang dari uang judinya yang dilakukan fansnya. Jadi turnamen Mobile Legends itu untuk mencari siapa yang menang di game itu, bukan untuk menggantungkan diri mereka pada peruntungan. Jadi Anda pun main Mobile Legends untuk mencari menang kalahnya aja, enggak bermaksud untuk mencari untung, Anda tidak bisa dijerat pasal judi. Jadi kalau Anda pengen nyari menang, enggak untung enggak apa-apa, atau untung sekalipun Anda tidak berusaha menjadikan itu keseharian Anda, nah, Anda aman dari pasal KUHP atau UU ITE. Jadi cari aja menang kalah gamenya, sehingga untuk menjawab itu tidak termasuk judi. Karena judi sudah ada aturannya di KUHP dan UU ITE. Kemudian kepada Mbak Yuliana, di sosmed ini lagi rame judul rekening penampungnya. Ya itu tadi Mbak, itu sudah ada yang mengendalikan dari Kominfo, juga sudah mencari dari money laundering, itu juga sudah mencari rekeningnya siapa. Tenang, itu sudah ditandai. Jadi nanti tinggal menunggu laporan lanjut dan identifikasi lanjut. Nanti Mbak tidak perlu menunggu. Sudah Mbak ini mungkin mengikuti ini dulu saja. Nanti lama-lama lambat laun itu akan muncul jadi informasi yang sudah pasti. Karena memang ada perannya orang. Kadang-kadang kita tuh pengen jadi investigator. Si dia ini kemarin habis kerja kok dapat uang segitu ya? Kerjanya apa ya? Udah Mbak. Atau Mas, mending Mbak Mas ini melakukan hal yang lain lagi yang lebih bermanfaat. Tapi menurut saya memang kadang-kadang itu jadi pertanyaan kita karena kita juga pengen tahu. Cuma untuk hal semacam ini, Bapak Ibu semua, sobat kami, itu tidak bisa serta-merta kita ingin semuanya segera terjadi.
di ranah hukum itu butuh proses non hukum juga. Contohnya budaya, sosial, psikologi dan sebagainya itu juga berpengaruh ternyata. Jadi kayak kultur misalnya, lapor polisi malah kita yang dilaporkan balik. Itu kultur. Dan tadi disampaikan oleh Bunda Wening itu perihal manusia berperilaku. Jadi itu prosesnya juga tergantung manusianya dan siapa yang mau memperbaiki itu. Kemudian jika rekan kerja kita sudah terlibat judi, bagaimana kita melaporkannya tanpa kita terkena jeratan hukum? Pertama-tama adalah kekeluargaan. Karena sampai polisi itu artinya Anda sudah settle semua. Sudah siap dengan resiko akan diincar, akan disatroni, nah itu. Jadi sebisa mungkin kekeluargaan dulu, kemudian baru setelah orang-orang di luar Anda setuju dilaporkan, maka laporkan. Karena kalau Anda sendiri, saya rasa itu masih belum kuat. Anda pun mentalnya ngelaporin nih, diumumkan. Wah, tiba-tiba dapat telepon, tiba-tiba dapat tekanan sana sini. Nah, itu kadang-kadang juga bukan jalan yang baik. Jadi makanya hukum itu biasanya adalah pedang terakhir atau obat terakhir. Sehingga disarankan ketika ada rekan kerja itu dibicarakan dengan baik, heart to heart sebelum melaporkan. Karena kita tidak tahu siapa ada di belakang dia. Nanti tahu-tahu kita perutnya kok tiba-tiba nggak enak, ternyata ada paku. Ah, itu kan kita juga nggak tahu. Ya macam-macam dan lain sebagainya akibatnya. Sehingga dibicarakan dengan kekeluargaan itu akan lebih baik. Kemudian apakah peraturan tentang judi online sudah cukup komprehensif untuk mengatasi berbagai bentuk dan metode judi online? Nah, menurut saya sebagai pengamat UU ITE dan KUHP, pasal-pasal yang diterapkan di sana itu masih sangat global. Kalau untuk menjerat bisa, tapi kalau untuk membuat suatu perbuatan itu spesifik, apakah itu judi online atau bukan, itu belum bisa. Artinya untuk menjerat sudah bisa, tapi perbedaan perlakuan hukum perilaku judi online itu masih bermacam-macam. Ada yang selesai di tingkat ini, ada yang belum dilaporkan udah selesai. Itu memang karena kita adalah multi etnis gitu ya, karena kita memiliki budaya masing-masing. Ada sebuah kota yang judi itu sangat tidak pernah terjadi, ada. Tapi ada yang sering terjadi di sebuah kota di Nusantara ini. Terakhir yang saya bahas itu mengenai ini apa namanya tadi itu bagian ya, judul meresahkan apakah sudah diblokir oleh Kominfo? Sudah. Bapak Ibu sobat kami Digitalks, Kominfo dengan gencar sudah 500.000 kalau saya kalau saya tidak salah membaca, dan sekarang itu tahun 2022 ya Bapak Ibu, dan sekarang mungkin sudah mencapai lebih dari itu. Dan tenang saja, untuk blokir-blokir semacam itu selalu dilakukan, tapi kendalanya adalah konten-konten yang bisa diakses dengan virtual private network itu juga masih banyak. Sehingga penawaran judi itu kadang-kadang bisa dilalui dengan VPN, itu yang pertama. Yang kedua, penawaran judi itu melalui WhatsApp, messaging. Jadi itu adalah tantangan Kominfo yang baru karena nggak cuma website nih. Jadi Anda di chat, mau nggak kamu dapat segini gitu. Nah, yang ketiga, penegakan hukum ini berbeda-beda di setiap negara, di setiap kota, sehingga yurisdiksi dan Kominfo ini mau memblokir, itu punyanya negara itu. Maka kita tidak bisa langsung memblokir serta-merta kayak Anda menutup pintu kamar kos Anda dari teman Anda yang menyebalkan. Nggak bisa. Jadi kita harus minta, Pak Kos, ini boleh nggak pintunya tak kunci, temanku itu meresahkan. Tidak seperti itu. Ternyata harus Anda pakai, untuk Kominfo ini harus izin dulu ke sebuah negara untuk memblokir keberadaannya di Indonesia. Dan Bapak Ibu, itu adalah kendala untuk digital forensik ini, memang tidak semudah kita melakukan hal sederhana ya. Itu perlu proses. Dan tenang, judi online sedang digalakkan untuk diberantas. Kemudian ada polisi yang gencar memberantas judi tapi malah dimutasi. Ya, ini kembali lagi ke kultur, dan itu memang butuh edukasi yang lebih dari hal reguler seperti ini. Jadi terus berkesinambungan untuk melakukannya, baru nanti bisa ditangani. Kemudian fenomena admin slot yang kadang merupakan public figure itu kerap dijumpai.
Betul. Dan saya punya mantan siswa saya yang sudah lulus beberapa semester yang lalu, ternyata admin slot. Dan saya adalah orang yang juga termasuk mengedukasi. Karena saya pertamanya nggak tahu kalau dia itu seperti yang tadi Bunda Wening bilang, omongannya lama-lama nggak konsisten. Awalnya dia bekerja, dia bilang dia kerjanya banyak, uangnya banyak. Tapi iya kalau menang. Dia bilang aku kalah nih. Oh oke. Saya langsung admin slotnya ini kayaknya bandar ini muncul macam-macam. Akhirnya dia mengaku bahwa dia admin. Dan dari situ Anda sekalian yang remaja, yang masih muda, tolong lebih baik Anda bekerja keras untuk mendapatkan uang daripada sekedar judi yang peruntungan. Karena judi itu kalau menang oke, tapi kalau nggak menang itu akan merusak. Ingat ya, jauhi judi dan dekati aku. Itu aja, gampangnya gitu. Kalau kamu judi itu merusak, tolong please jangan. Mending kita ngobrol aja, kita ngopi bareng, itu akan membahagiakan. Itu kemudian yang terakhir dari Mbak Diah. Oke, itu tadi sudah dijawab dengan Bunda Wening dan Arya sekaligus Mbak Uli. Nah, itu. Jadi Arya masih banyak hal yang perlu dibenahi. Ini siswa saya, jadi saya mohon maaf saya tidak menyebut, harusnya saya menyebut Mas Arya, maaf. Jadi Mas Arya dewasa ini Bapak Ibu tidak hanya judul, sering kita melihat di medsos challenge yang berbau taruhan dan sebagainya. Nah, kadang orang seperti itu, kalau itu belum meresahkan, dia tidak akan melaporkan. Ya, meskipun itu, jadi ada beberapa tokoh-tokoh yang sudah centang biru, dengan kuasanya, dengan powernya, dia bisa mengubah fakta menjadi ikut orang-orang yang ada di dalamnya. Sampai itu akhirnya meresahkan, baru nanti ada yang lapor. Jadi ditunggu aja jadwal tayangnya. Udah kayak gitu. Kalau untuk orang-orang yang populer itu seperti itu. Kadang-kadang saya itu seneng nggak dapet centang biru itu karena kita mau berbuat sesuatu apapun itu jarang terlirik oleh publik. Tapi meskipun demikian, ya kita punya UU ITE. Jadi ketika Anda mengunggah ke medsos, tolong dipikir baik-baik kata-katanya, muatannya. Meskipun itu bukan tentang judi, tapi hidup Anda itu cuma sekali. Kalau Anda merusaknya dengan untung-untungan, posting, aku lagi sebel sama lembaga ini, tak posting. Itu juga sama aja dengan judi yang akhirnya kalah. Karena untung-untungan bisa aja orang-orang, oh iya aku mendukungmu. Tapi bisa juga Anda tiba-tiba diketok di depan pintu itu dari kepolisian, Mbak. Gitu. Kan kita nggak tahu. Jadi tolong jangan judi juga dengan perihal keberuntungan hidup Anda. Jadi lebih baik hindari semacam itu. Yang terakhir dari ini Pak Arief Budiman dan sekaligus Uliwang, Mbak Uliwang. Izin bertanya ini Bunda Wening ya yang tadi menjawab. Nah ini Mbak Uli yang terakhir. Kerap kali ada kasus yang gara-gara judol terjerat pinjol. Apakah ketika mendapatkan somasi dari finance, adakah toleransi dengan dasar hukum yang ada untuk meringankan korban yang dipinjam namanya? Oh, jadi ada yang dipinjam namanya. Ada. Nama toleransinya adalah persangkalan. Jadi kalau kita dihukum itu, kamu ya yang ngambil. Nanti di ranah hukum itu ada kesempatan kita untuk menyangkal dengan bukti-bukti kita. Maka kalau ada perihal yang terkait dengan online, tolong di screenshot. Tolong di screenshot, kemudian disimpan, karena itu bisa jadi bukti Anda bahwa Anda nggak ngelakuin itu gitu. Nah, nanti di pengadilan Anda bisa menyangkal. Enggak kok, bukan saya yang ngambil, ini buktinya. Di print semua. Nah, untuk sampai jauh ke langkah sana, saya rasa Anda Bapak Ibu, Sobat kami di Talks itu juga memerlukan bimbingan dan bantuan hukum. Seperti yang tadi saya sampaikan di slide, Anda bisa menghubungi advokat, lawyer misalnya. Kemudian jika di unit kerja Anda ada lembaga bantuan hukumnya, bisa. Kemudian universitas-universitas dengan fakultas hukum, mereka kadang-kadang memberikan ada lembaga bantuan hukumnya, sehingga Anda bisa datang ke sana, atau lembaga bantuan hukum yang independen, organisasi itu ada juga. Dan itulah untuk menutup jawaban yang ditujukan kepada saya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mbak Magda. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Mas Arista, luar biasa. Kita boleh dong kasih aplaus kepada
Kedua narasumber kita keren banget ya ngejawabnya, sampai kalau itu ibarat kendaraan tuh udah yang 80 kilometer bahkan sampai 100 kilometer per jam itu ya. Wih, kalau nanti kurang puas dengan apa yang disampaikan oleh Bunda Wening dan juga Mas Aresta, boleh menghubungi mereka di media sosial yang aktif, barangkali boleh di-share Bunda Wening. Mungkin ada yang pengen juga diskusi lebih lanjut, rasanya kurang puas nih sama acara Sobat Kami, terlalu singkat, harusnya nggak cuma 2 jam. Ya, boleh Bunda Oke, nanti ya untuk nomor WA mungkin atau akun media sosial boleh di-share kepada kawan-kawan Sobat Kami ya. oke. Ya, Saya share itu sudah saya share untuk yang saya, karena saya oke. kebetulan ada landing page. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Arista. Boleh langsung disimpan tuh ya linknya Mas Arista. Siapa tahu yang nggak sekarang mungkin di lain kesempatan bisa komunikasi, konsultasi, diskusi atau mengundang mereka sebagai narasumber secara khusus gitu ya di kegiatan-kegiatan berikutnya. Oke, sekali lagi terima kasih Bunda Weni, terima kasih Mas Arista. Terima kasih buat semua sobat kami yang sudah mengikuti dari awal sampai detik ini. Terima kasih juga sudah nonton di YouTube channel Pemkot Jogja. Saya sambil pantau juga ya dari gadget saya. Ternyata banyak juga antusias menyaksikan melalui YouTube channel ya. Baiklah, saya sudah dapat info 4 nama, yang 4 atau 3 ya. Sebentar saya cek dulu. Nah, oke, ada 4 nama atau 4 sobat kami yang beruntung mendapatkan masing-masing e-wallet ya dari kegiatan sobat kami Digitalk seri yang ke-7 hari ini. Ya, itu yang pertama, selamat buat Uliwang. Yang kedua, selamat untuk Yuliana. Yang ketiga, selamat untuk Andin. Yang keempat, Arya Dewangkara. Yang pertama Uliwang, kedua Yuliana, 3 Andin, 4 Arya Dewangkara. Silahkan konfirmasi melalui nomor admin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, suara syukurnya udah terdengar sampai sini. Terima kasih, Bu. Silakan nanti konfirmasi ya, komunikasi lewat WA admin sobat kami di 0821 3545 2002. Boleh dibantu tim Santel untuk menuliskan ya nomor WA admin 0821 3545 2002. Selamat yang sudah beruntung, yang belum beruntung nggak boleh sedih. Masih ada sobat kami seri berikutnya ya. Jadi ikuti terus ya, kita belajar bareng, tiada henti. Pokoknya belajar terus biar makin pintar, makin cakap, juga makin kuat kita dalam literasi kita ya. Oke, nah tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya pastikan dulu kepada Mbak Dewi dan tim Kominfo, apakah ada pengumuman yang akan disampaikan sebelum kita berpisah satu dengan yang lain? Sementara belum, Mbak Magda. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Nanti info selengkapnya follow Instagram @sobatkami. Huruf A diganti angka 4. SOB4T. KAMI @sobatkami. Karena cukup update dan aktif ya Instagram dari teman-teman Kominfo Sandi Kota Yogyakarta. Baiklah, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dari siang sampai menjelang sore hari ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung. Saya Magda mengakhiri dengan sebuah pantun. Naik kuda pakai pelana. Kuda yang kuning lambat jalannya. Walaupun hidup sederhana, yang penting hati selalu bahagia. Sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Thank Sampai you, terima jumpa. kasih. Sampai jumpa.